Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang join Alhamdulillah. khususnya gitu ya. Semoga teman-teman yang join khususnya pada malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan Amin. bahagia, dalam keadaan nggak terjadi masalah ataupun kalau teman-teman dalam keadaan mungkin kurang baik gitu ya. Semoga semua permasalahan teman-teman di pada malam hari ini bisa diselesaikan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali di segmen dibacain. Dan pada malam hari ini teman-teman, saya ada temannya gitu ya. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Itu sebagai pembukaan teman-teman. Kita stop dulu satunya. Oke, baiklah. Eh, baik teman-teman, pada malam hari ini kita melanjutkan segmen dibacain dan ini adalah segmen insya Allah ya, insya Allah segmen dibacain ini bakal kita adakan setiap Rabu malam. Jadi buat teman-teman mungkin ada teman-teman yang baru join gitu ya, nggak tahu ini segmen apa ataupun ini agenda apa gitu ya. Jadi di segmen dibacain ini teman-teman tuh bisa menuliskan ceritanya di mana setiap Rabu itu ada link ceritanya kami kirimkan di grup ataupun di link bio-nya Hike Indonesia. Teman-teman bisa nulisin cerita di situ dengan anonim gitu ya. Teman-teman nggak perlu khawatir email teman-teman itu apa ataupun nama teman-teman tuh nggak akan disantumin di situ. Jadi cerita-cerita yang bakal kita bacain, kita cerita yang bakal kita bahas pada segmen dibacain itu nggak tahu siapa penulisnya. Yang pasti teman-teman di segmen ini diperbolehkan untuk nulis ceritanya gitu ya. Dan pada malam hari ini teman-teman, aku udah nyiapin ada 4 cerita. Sebenarnya cerita yang masuk itu cuma dua gitu ya, cerita yang baru. Dan duanya itu cerita yang udah lama banget gitu ya, udah cerita-cerita yang udah lama. Gimana cerita itu aku ambil kembali untuk menambah cerita pada malam hari ini. Dan kalau teman-teman yang pada malam hari ini join, sekiranya mau menuliskan ceritanya pada malam hari ini, boleh banget gitu ya, boleh banget untuk nulisin ceritanya dan linknya masih terbuka ya, linknya masih terbuka, teman-teman bisa nulisin ceritanya di situ. Kemudian nanti kalau seandainya waktunya masih ada, insya Allah langsung dibacain pada malam hari ini karena kebetulan ceritanya nggak banyak. Linknya mana Hyung? Linknya ada di grup Hai Indonesia. Oke, aku kirim di sini deh. Ya, aku ambil dulu. Teman-teman bisa nulisin ceritanya, bisa langsung buka gitu ya, biar bisa langsung buka. Nah, yakin di sini ya. Oke, salah. Kok salah ya? Salah ambil link aku. Atas. Oke, sorry teman-teman. Ini. Oke, itu linknya sudah aku kirim di kolom chat teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mau nulisin ceritanya boleh untuk nulisin di link itu ya. Dan sekali lagi aku ingetin bahwa nama teman-teman aman gitu ya. Ataupun identitas teman-teman itu aman di situ. Dan seperti di poster, backgroundnya agak gelap Hyung. Hah? Seriusan? Padahal ini backgroundnya itu cerah loh. Yang background aku ya? Tidak. Gimana nih? Yang lain gimana? Mas Bintang gimana? Terang benderang. Aku gimana? Agak gelap atau gimana? Terang sih mas, terang mas. Terang ya? Di aku mungkin ya. Mungkin sinyalnya Mbak ini ya, Mbak Sana ya. Atau mungkin eh, nggak mungkin ya, karena kan tampilan aku ya. Dan teman-teman yang lain mungkin tampilan aku agak nggak terlalu terang gitu ya. Tapi insya Allah masih kelihatan gitu ya. Dan yang penting suara aku jelas juga gitu ya. Oke, mungkin boleh dikondisikan Mbak Sana, mungkin sinyalnya gitu ya. Oke, pada malam hari ini teman-teman tadi aku udah bilang ada 4 cerita dan kalau seandainya keadaannya memungkinkan ada cerita baru yang masuk, insya Allah cerita baru akan langsung kita bacakan gitu ya. Dan pada malam hari ini teman-teman, aku nggak sendirian, di posternya juga ada bilang, dibilang gitu ya, bahwa aku ada temennya gitu ya, aku ada temennya. Dan pada malam hari ini aku ditemenin oleh Mas Bintang. Oke, boleh dibuka dulu Mas Bintang, on mic-nya, disapa dulu. Baik. Assalamualaikum Mas Bintang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam, sehat mas. Alhamdulillah. Oke Mas Bintang, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu sama Mas Bintang. Boleh diperkenalkan diri dulu Mas? Boleh. Sebelumnya, perkenalkan saya Bintang. Saya
umur 20, lagi saat ini semester 3 di UIN, jurusan Bahasa Arab. Iya, masih di domisili Palembang ya, Mas? Ya? Palembang asli, Mas. Iya, oke, masih domisili Palembang ya. Jadi Mas Bintang ini salah Iya, udah satu Mas. ya Windro depan ya. Salah satu member ya membernya Hike juga. Mas Bintang juga sering jadi host juga ya di Hike gitu ya. Iya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang udah sering ikut agenda Hike mungkin tahu sama Mas Bintang gitu ya. Oke. Itu sebagai perkenalan sama teman saya pada malam hari ini, teman-teman. Dan nanti Mas Bintang konsepnya saya akan bacakan ceritanya gitu ya. Kemudian saya bakal tanya Mas Bintang tanggapan terkait dengan ceritanya itu gimana gitu ya. Oke, tapi saya melihat nih ada beberapa nama-nama yang baru gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang join ada beberapa yang baru gitu ya. Mungkin boleh ditulis di kolom komentar kalau teman-teman itu baru pertama kali hadir ataupun baru pertama kali ikut di agenda segmen dibacain ini, boleh tulis di angka satu. Kalau sananya udah pernah ikut gitu ya, sekali atau dua kali ataupun ikut terus gitu ya, boleh tulis angka dua. Coba, aku mau lihat. Kayaknya dari nama-namanya ya, aku nggak tahu mungkin namanya itu anonim gitu ya. Kalau teman-teman baru pertama kali hadir ataupun ikut di agenda segmen dibacain ini, berarti teman-teman tuh baru pertama kali ikut gitu ya di segmen dibacain ini. Kalau sananya udah sering ataupun udah pernah, itu dua. Oke, satu, satu ada dua orang satu ya. Oke, dua. Ada berapa? Nggak mungkin Mbak Rehabia nih. Mudi ke ya. Oke, ada berapa ya? Oke, Mbak Naila, Mbak Aurora. Nggak mungkin Mbak Aurora ya. Nggak mungkin juga Mbak Aurora ya. Kemarin pernah lihat aku tadi. Nggak boleh bohong ya. Oke, Mbak Naila yang satu ya. Soalnya ada beberapa nama yang aku kayak ini ya. Kayak baru lihat gitu ya. Oke, semoga teman-teman yang baru join atau baru pertama ikut di segmen ini bisa betah gitu ya, dan bisa berlanjut di pertemuan selanjutnya gitu ya. Dan buat teman-teman yang udah, oh satu sama Kak Bintang, iya iya ya. Maksudnya itu yang ditanya tadi itu pernah ikut di segmen dibacain, walaupun itu nggak sama Kak Bintang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, kebetulan Mas Bintang ini baru pertama juga ikut di segmen dibacain, jadi mungkin kalau dia agak kaku atau gimana, mungkin teman-teman boleh dimaklumin gitu ya. Oke, mungkin udah cukup basa-basinya teman-teman. Saya udah mengingatkan tadi, kalau teman-teman mau nulisin ceritanya, boleh banget nulisin sekarang gitu ya. Dan teman-teman, saya juga mengingatkan kalau seandainya teman-teman mau on cam gitu ya, ataupun on mic boleh dikondisikan. Kalau di on cam kan atau buka kamera, teman-teman boleh dikondisikan tetap menjaga auratnya. Kemudian kalau on mic boleh dikondisikan. Kemudian buat teman-teman juga kalau seandainya mau sambil ngemil, sambil minum, itu diperbolehkan. Karena segmen ini segmennya santai gitu ya. Kita mungkin nggak kayak sharing ataupun kayak kajian gitu ya. Karena kita di sini kayak membacakan cerita, teman-teman menyimak, kita sama-sama baca, kemudian kita kasih tanggapan, teman-teman juga boleh untuk memberikan tanggapannya. Ceritanya panjang-panjang nggak Hyung? Panjang-panjang. Tapi ada cerita yang lama-lama gitu ya. Karena kebetulan hari ini cuma dua cerita yang masuk gitu ya. Dan dua cerita itu pun satu orang yang nulis. Tapi dengan versi berbeda gitu ya. Nah ya, agak panjang ceritanya. Kemudian dua cerita lagi itu saya ambil dari segmen dibacain waktu sebelum ini ya, sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin ceritanya itu udah pernah teman-teman dengar, tapi kebetulan itu ceritanya cerita secara langsung boleh tak Hyung. Mungkin kalau waktunya cukup boleh nih Mbak Aurora ya, boleh. Nanti kita coba spend waktunya gitu ya kalau seandainya Mbak Aurora memungkinkan untuk cerita langsung gitu ya. Oke, teman-teman gimana? Sebelum mulai boleh untuk kasih emot api deh gitu. Males ngetik soalnya. Oke, boleh boleh. Nanti dikondisikan ya Mbak Aurora kalau seandainya waktunya memungkinkan kita boleh untuk dengerin Mbak Aurora cerita di sini ya. Oke, silakan ketik emot api teman-teman di kolom komentar untuk memulai segmen dibacain pada malam hari ini. Kenapa nih api tanah air ini? Angin ini malah bahas ini ya, elemen-elemen ini ya. Oke, mana nih? Kita mulai atau enggak nih? Kita bakal mulai teman-teman. Silakan cari emot api di HP teman-teman. Mulai Hyung. Tuh, oh sekarang bisa komen ini ya? Di ini ya. Oh, susah yuk takut bakar. Oh, reaction ini. Ya. Udah.
Iya ya, ada tambahan ya. Iya, iya, iya. Kenapa aku kasih emot itu? Astaga, salah, salah. Salah emot aku. Oke, kenapa aku kasih emot itu? Oke, oke. Oke, teman-teman, kita bakal mulai, teman-teman. Oke, teman-teman boleh untuk menyimak. Saya akan share screen terlebih dahulu. Mas Bintang gimana? Udah siap? Siap selalu, Mas. Siap ya. Dan saya baca dulu Mas Bintang. Nanti saya tanya gimana tanggapan Mas Bintang terkait dengan ceritanya ya. Siap, Mas. Oke. Oke, teman-teman, kita masuk ke cerita pertama. Bentar ya. Ini. Ini cerita pertama, teman-teman. Dan cerita pertama ini ada 2 slide. Jadi, teman-teman kalau sananya mau baca, boleh untuk dibacanya pelan-pelan, dan nanti kalau sananya teman-teman belum selesai baca, boleh dibilang ya di kolom komentar. Karena ini kita sambil baca juga, saya membaca, kalau teman-teman nggak mau baca, cukup mendengarkan saya yang baca gitu ya. Kalau sananya teman-teman mau ngebacain, ya, mau ngebaca juga, teman-teman boleh sambil baca juga ya. Oke, ini ada 2 slide teman-teman. Jadi mohon kalau seandainya teman-teman ngebaca dan cepetan gitu ya, mohon dibilang aja ya. Oke, ini cerita pertama teman-teman dari CPDP nama namanya. Dan CPDP ini udah pernah gitu ya. Udah pernah nulisin ceritanya beberapa kali di segmen dibacain ini. Jadi aku rasa ini member lama gitu ya. Jadi tapi aku nggak tahu orangnya mana gitu ya. Tapi aku tahu nama CPDP ini nama anonim teman-teman, bukan nama aslinya. Jadi nama anonim itu kita nggak tahu itu nama asli atau bukan gitu ya. Yang pasti ini nama anonimnya yang dibuat oleh penulis adalah CPDP gitu ya. Jadi gini, aku tuh cuma nunggu temen, nggak ada niat mulai apa-apa. Duduk manis di bangku, ternyata bangkunya nggak jauh-jauh amat dari tong sampah. Awalnya aku pikir biasa aja, ya udah namanya juga tong sampah. Paling isinya plastik, botol, dan sisa gorengan yang udah kehilangan majikannya. Tapi ternyata di dalam tong itu lagi ada drama hewan tingkat RT. Oke, drama hewan tingkat RT ya. Ada beberapa makanan sisa dan muncullah beberapa tikus. Kayak lagi ada pengumuman, all you can eat for free. Aku liatin aja. Karena mau pindah tempat duduk pun sudah terlanjur malas. Tiba-tiba lihat seekor tikus dapat makanan. Dia bawa di mulut, udah kayak yang paling beruntung. Tapi belum sempet dia nikmatin, matanya langsung jelalatan ke makanan yang temennya ambil. Wah, ini tikusnya serakah ya. Dan detik itu juga, tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia langsung nyomot punya temennya. Lah, makanannya sendiri aja belum ditelan. Udah mau jadi pemilik saham mayoritas di tong sampah itu. Aku jadi mikir, oh pantesan koruptor lambangnya tikus. Sama vibes-nya udah punya, masih kurang, lihat punya orang, ambil. Nggak pakai izin, nggak pakai malu, nggak pakai logika. Aku sampai pengen bilang ke tikusnya, bro, rezeki kan nggak bakal ketukar. Itu makanan sisa aja kamu rebut, apalagi proyek APBN. Wah, ini bahaya ya. Tapi ya, masa aku ceramah sama tikus, nanti dikira nggak punya kerjaan. Oke, ini slide pertama teman-teman. Oke, ini ya. Ini lanjutannya teman-teman. Yang bikin aku ketawa sendiri adalah aku tuh cuma duduk di deket tong sampah 5 menit, tapi dapat pelajaran moral yang biasanya orang pelajari dalam workshop integritas seharga sejutaan. Aku cuma bisa geleng-geleng. Ternyata korupsi itu bukan cuma persoalan jabatan tinggi atau angka fantastis. Kadang ia berakar dari hal kecil, rasa rasa nggak pernah cukup, dan kebiasaan menganggap milik orang lain tampak lebih enak. Kadang hidup tuh gitu banget ya. Kamu cuma nunggu tempat teman sebentar, malah disuguhi tontonan yang bikin kamu sadar. Kalau sifat enggak pernah merasa cukup itu enggak dikendalikan, manusia bisa berubah jadi tikus dalam wujud yang rapi. Tapi terlepas dari semua komedinya, ada hal yang bisa kita resapi. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri dari hal kecil, kita bisa tumbuh jadi tikus di bidang apapun. Dan setiap dari kita punya peluang untuk memilih mau untuk buat rebutan rezeki orang. Dan sejak itu lihat pejabat korupsi ditangkap, aku jadi bisa bilang fix itu alumni tong sampah. Sorry. Oke.
Ada ini ceritanya kayak ini ya. Lucu ya. Dia cuman ngelihat tong sampah di mana dalam tong sampah itu ada tikus gitu ya. Kemudian dia mendefinisikan gitu ya kejadian yang dia lihat gitu ya dengan keadaan situasi yang saat ini coba nyata gitu ya. Cukup menarik gitu ya. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Jadi di ceritanya ini Mbak CPDP ini lagi kan kemudian ngeliat karena dia itu duduk dekat tempat sampah ngelihat suatu drama ya drama hewan gitu ya. Karena di dekat tempat satu di dekat tempat sampah kan nggak kita nggak tahu ada hewan apa gitu ya dan di situ Mbak CPDP bilang dia cerita gitu ya bahwa ngelihat ada drama kayak tikus-tikus lagi rebutan makanan kemudian ada satu tikus nggak cukup dengan satu makanan padahal makanan itu belum dia makan udah merasa kurang gitu ya sehingga comot ataupun ngambil makanan temennya gitu ya. Dan itu didefinisikannya kayak koruptor di Indonesia ataupun koruptor yang saat ini merajalela gitu ya. Wah, itu sebuah Hmm. definisi yang panjang gitu ya, sebuah definisi yang kayak luas dari hal kecil gitu ya, dari hal kecil. Mungkin dari Mas Bintang ada tanggapan terkait dengan cerita ini atau gimana nih Mas Bintang ngelihatnya dari hal kecil gini? Coba coba. Dari cerita yang pertama itu awalnya saya nggak Hmm. ngira kalau marah ke sana, mas ya. Dia lagi duduk, kemudian dia bisa mengambil ibroh dari kejadian hal kecil, ya tikus, kemudian itu bisa dikaitkan dengan ketamakan seorang manusia. Bener nggak? Betul Itu betul betul. tikus loh. Jadi kalau kalau misal kita kaitkan dengan keadaan sekarang yang sering kita lihat dari berita, yang sering ya bukan lagi menjadi hal yang sudah menjadi hal yang biasa kita dengar kan. Ya Maka betul. apa bedanya dengan tikus-tikus itu tadi? Itu menandakan bahwa manusia itu memang benar-benar serakah. Enggak, di sana tadi sebentar ada keterangan eh, ketika dia melihat jatah temennya dan gak ada temennya di sana, dia ambil padahal lagi tikus itu lagi bawa makanan. Itu menandakan bahwa serakah banget nih tikus. Nah, sama kayak kita ya dana-dana yang seharusnya untuk masyarakat. Ya, nggak apa kan ini mas bahasanya bahasanya agak agak ini nggak apa kan mas kira-kira? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai santai. Nggak apa, oke. Eh, dana-dana yang seharusnya itu untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan untuk makan, untuk kebutuhan mereka apalagi kayak sekarang kita lihat ya, saudara-saudara kita mungkin di Aceh, di Padang, di Medan, kita doakan semoga mereka diberi kemudahan. Nah, itu salah satu gambaran ya tentang ketamakan dari seorang manusia. Nah, eh, refleksi yang bisa kita ambil atau pesan yang bisa kita ambil adalah ketika kita itu menjadi seorang yang tamak, kita tuh nggak akan lagi mandang siapapun, mau itu teman kita, mau itu barang sekecil apapun ya. Ketika kita merasa kekurangan terus, itu pasti akan kita ambil. Aku sudah punya uang nih, sudah banyak nih. Ya orang-orang yang korupsi itu kurang apa sih dari tanggungan mereka itu ya? Ya maksudnya tanggungan Iya betul betul. mereka, kemudian dari gaji mereka. Kenapa coba mereka masih masih mau korupsi? Kenapa mereka sampai korupsi triliunan, sampai miliaran? Kalau bukan karena tamak tadi, ya kita pegang uang, kita pegang contoh lah, contoh kecil yang mungkin kita alami sehari-hari. Ketika kita punya barang bagus, HP misal, kita punya HP, kita lihat HP terbaru, pengen pengen HP terbaru itu. Nah itu gambaran ketika kita itu merasa tamak tadi dan hilangnya rasa qanaah dari dalam diri kita atau merasa merasa cukup. Maka ini penting ketika kita itu menjadi seorang manusia, maka harus menemukan jiwa manusia. Apa jiwa manusia itu? Yaitu rasa cukup. Cukup dengan sesama dan cukup akan apa yang kita dapat dari diri kita sendiri. Jangan sampai cerita tikus tadi itu menjadi cerita kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Ada sedikit ayat yang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Allah itu Allah berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap
karunia yang telah Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Jadi sudah terima aja apa yang sudah Allah berikan ke kita, dan yang tidak menjadi hak kita jangan kita ambil. Berpeganglah terus terhadap syariatnya Allah, karena ketika kita itu takut kepada Allah, kita nggak akan berani kayak gitu. Mungkin itu, Kak. Bagus banget ceritanya. Wow, 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 wow. Keren, keren, keren. Ya, betul, betul. Ternyata ada ayat khusus ya, kayak yang mungkin ya, ya gitu ya. Oke, mungkin Mas Bintang agak ininya, Kak, sinyalnya agak jelek ya. Oke, tapi tadi aku jelas banget denger Mas Bintang jelasin gitu ya, bahwa ternyata manusia itu kebanyakan gitu ya, kebanyakan manusia itu. Terutama tadi Mas Bintang bilang ada satu ayat yang menjelaskan jangan kita tuh nggak boleh iri dengan orang lain gitu ya, dengan kesuksesan orang lain, dengan apa yang orang lain miliki gitu ya, sehingga rasa cukup itu perlu banget untuk kita tanamin dalam diri kita, sehingga kita tuh nggak kayak tikus tadi gitu ya, kayak di cerita pertama ini Mbak Cipi bilang gitu ya, ingat lagu Infos. Nah, yang mana tuh nggak tahu, nggak tahu lagu apa ya. Ya, yang Makasih. pasti teman-teman dari cerita Mbak CPDP ini itu dia tuh lagi ngereminder kita gitu ya, ngereminder kita yang dengerin, ngingetin kita gitu ya, ngingetin kita buat sebagai manusia gitu ya, walaupun mungkin kita nggak berpotensi buat jadi koruptor, yang pasti keadaan kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki, keadaan kita yang merasa cukup dengan apapun yang kita dapatkan gitu ya, itu perlu banget kita tanamin dalam diri kita gitu ya. Jangan sampai kita menjadi kayak tikus tadi gitu ya, yang hal sekecil makanan pun dia merasa kurang gitu ya, padahal sebenarnya kalau dia mau bersyukur, mau ya lebih tenang gitu ya, dia bisa menikmati makanan yang sudah ada gitu ya, menikmati makanan sudah ada, Iya, nggak perlu iya. repot-repot untuk ngambil makanan sama temennya lain. Yang pasti kalau seandainya dia mau merebut makanan sama temennya, yang itu bakal ngebuat mereka malah berantem gitu ya, padahal kan makanan di mulutnya tadi masih ada gitu ya. Nah itu menjadi reminder juga, menjadi pengingat juga untuk kita yang mendengarkan, yang mendengarkan, yang membaca gitu ya, ada ceritanya itu bahwa penting banget buat kita tuh memiliki rasa untuk senantiasa merasa cukup dengan apa yang kita miliki gitu ya. Ini dalam bentuk apapun itu kan, bukan perihal uang, bukan perihal apapun, perihal teman-teman saat ini sudah bekerja di tempat yang mungkin sederhana, itu pun teman-teman harus syukuri gitu ya. Jangan sampai ketika teman-teman hanya mendapatkan kayak gaji gitu, gaji di tempat kerja yang kecil, ngelihat ada orang lain yang lebih besar, sehingga teman-teman tuh ngerasa kayak ini kayaknya salah pekerjaan gitu ya, teman-teman tuh merasa kayak salah pekerjaan, kemudian marah-marah, nyalain situasi, nyalain Allah gitu ya. Jangan sampai gitu teman-teman, kita harus punya rasa untuk merasa cukup gitu ya, biar jadi orang yang senantiasa bisa mensyukuri apa yang kita miliki gitu ya, jangan tamak gitu ya. Ini hal kecil teman-teman, hal kecil yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Mungkin tadi teman-teman yang join ada komen gitu ya, ada tanggapan lain terkait dengan cerita yang pertama ini, boleh untuk ditulis di kolom komentar gitu ya. Wah ini karena di ceritanya itu definisi yang Mbak CPDP ataupun Kak CPDP jelasin gitu ya, itu udah luas banget loh, udah sampai ke koruptor gitu ya, tingkahnya udah tinggi gitu. Dan kebetulan ya kalau di dunia nyata gitu ya, koruptor itu identik dengan tikus berdasi gitu ya, tikus berdasi. Jadi nggak heran kalau seandainya Mbak CPDP tadi di ceritanya itu mendefinisikan keadaan yang tikus yang serakah tadi dengan keadaan koruptor yang saat ini kita lihat gitu ya. Menteri apa, jangan sampai bahaya ya, jangan sampai bahaya itu kita malam hari ini ya. Kok merembet merembet ke situ ya. Yang pasti itu yang hikmah yang bisa kita ambil ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman baca tadi di ceritanya, boleh banget kita ambil hikmahnya. Kita sebagai manusia mungkin pernah merasa tidak cukup, merasa kurang, merasa kayak apa yang kita miliki itu kayaknya kurang banget, jauh banget dari apa yang orang lain lihat gitu ya. Perlu untuk kita ubah mindset kita, perlu untuk kita alihkan pikiran-pikiran kita bahwa seandainya kita mendapatkan hal kecil pun itu yang harus kita syukuri gitu ya. Jangan sampai kita merasa kurang sehingga kita merasa salah menyalahkan keadaan gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Buset, enteng banget obrolan malam ini, santai kali ngomongnya. Ya, harus hati-hati ya. Harus hati-hati teman-teman. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Gimana? Ada tanggapan? Boleh untuk ditulis di kolom komentar teman-teman. Kalau seandainya teman-teman punya versi lain, punya tanggapan lain terkait dengan cerita pertama ini. Mas Bintang ada tanggapan, ada tambahan gitu?
atau udah Eh, cukup? Mungkin ada sedikit gambaran ini ya. Ketika kita itu mengejar apapun itu, ketika kita merasa kurang, kita tuh akan selalu merasa kurang atas apapun itu. Walaupun kita sudah memegang uang 1 miliar, kita menginginkan 2 miliar. Jika kita megang 10 miliar, kita pengen 1 triliun. Jadi akan ada rasa tamak itu, akan ada rasa tamak itu. Maka munculnya hilangnya rasa tamak itu ketika kita punya rasa qanaah, bisa menerima. Dan ketika kita bisa menerima itu, kita nggak akan mungkin memakan hak orang lain. Mungkin itu. Betul, betul. Oke, oke, benar banget untuk kita tuh senantiasa merasa qanaah tadi ya. Merasa cukup, merasa harus bersyukur gitu ya. Sebenarnya kalau seandainya kita nggak pernah bisa merasa cukup, kita nggak akan bisa kita nggak akan bisa untuk senantiasa bersyukur gitu ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan gitu ya. Itu yang jadi orang yang merasa cukup ya. Kita harus jangan sampai kita merasa apa yang kita dapatkan itu tidak cukup gitu ya. Oke, itu teman-teman masalah kultur in sistemik. Oke, pentingnya punya rasa cukup dalam segala halnya. Ya, betul itu ya, Mbak Rihab ya. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Gimana? Kita mau lanjut atau gimana? Atau teman-teman punya tanggapan lain? Boleh ditulis di kolom komentar. Ya, nanti aku bacain gitu. Oke, wah ini cerita pertama udah agak-agak pikir jurang ini ya. Lanjut. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Takut pikir jurang banget. Oke, oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut lagi teman-teman ke cerita kedua. Proseskan lagi. Oke, ini cerita pertama tadi. Nah, ini cerita kedua teman-teman. Cerita kedua eh ini cerita kedua ini udah pernah dibacain, tapi bukan sama saya gitu ya, sama teman-temannya lain karena ini cerita lama dan ini nggak ada nama anonimnya teman-teman. Ya, ini cerita kedua teman-teman pada malam hari ini. Saya hampir ingin menyerah, bahkan ingin mengakhiri hidup. Tapi saya takut untuk melakukan bundir atau bunuh diri ya, atau yang lainnya. Saya hanya berdoa minta diwafatkan dalam tidur. Tapi Sang Pencipta masih memberi saya hidup sampai hari ini. Sudah beberapa hari ini saya berdiam diri di kamar, hanya tidur-tiduran saja. Bahkan makan pun tidak. Dalam pikiran saya yang ada, saya tidak berguna, saya tidak bermanfaat untuk orang lain. Bahkan Sang Pencipta tidak mau mengambil nyawa saya saat ini karena jijik terlalu banyak dosa yang telah saya lakukan. Saya sadar, pendosa seperti saya minta pulang sekarang bekal saya tidak ada. Tapi rasanya saya tidak sanggup lagi menjalani hari-hari yang melelahkan buat saya. Alhamdulillah sore tadi saya tersadarkan oleh suatu hal, orang tua saya butuh saya untuk membantu perekonomian keluarga. Adik-adik saya butuh saya. Sekarang saya kakak tertua yang harus bantu keluarga. Kenapa saya harus tumbang? Kan ada Allah yang bantu. Oke? Ini cerita kedua teman-teman. Wah, ini agak berat gitu ya. Ini cerita tentang seorang kakak gitu ya, seorang anak tertua di dalam keluarga yang merasa dirinya udah kayak nggak berguna gitu ya. Kita nggak tahu ini keadaannya gimana, tapi dari apa yang kita dapat gitu ya, dari apa yang kita baca tadi dari ceritanya ini, bahwa keadaan si penulis saat ini tuh kayak lagi down banget gitu ya, lagi down banget sehingga dia ngerasa pengen ngakhirin hidupnya, pengen bunuh diri. Dia kayak ngelakuin suatu kesalahan gitu ya. Dari ceritanya kita bisa dapat gitu ya, bahwa dia ini saat ini sedang melakukan, mungkin pernah ya, ataupun saat ini lagi merasa bersalah banget dengan suatu kesalahan yang dia buat gitu ya. Kita nggak tahu kesalahannya apa, yang pasti di sini dia ngerasa bahwa dari kesalahannya itu ya, dia ngerasa menjadi manusia yang nggak berguna. Dia manusia nggak berguna, manusia yang nggak bermanfaat, manusia yang bahkan penciptanya aja gitu ya, dia merasa jijik karena dia melakukan dosa ini. Tapi dari cerita ini teman-teman, si penulis mengingatkan kita kembali, dia tersadarkan, si penulis tersadarkan dengan satu hal kecil, di mana dia ngelihat keluarganya, baik itu orang tuanya, adik-adiknya, butuh dia untuk
membantu perekonomian keluarga. Ya mungkin saat ini si penulis berarti kita bisa ambil juga gitu ya, bahwa si penulis itu kalau dia ngebantu perekonomian keluarga, itu artinya si penulis itu dalam keadaan bekerja sehingga dia juga membantu ekonomi keluarga gitu ya, kayak bantu adiknya sekolah, adiknya kuliah, ataupun yang pasti ngebantu keluarganya dan adik-adiknya gitu ya, orang tuanya dan adik-adiknya. Nah, dari cerita ini tuh kita lihat bahwa si penulis ini lagi dalam keadaan down banget, teman-teman. Salah. Oke, stop dulu ya. Oke, Kak Anon. Dari cerita ini, teman-teman, dari cerita kedua ini, teman-teman, kita bisa lihat bahwa keadaan si penulis kayaknya lagi pengen nyerah banget gitu ya, pengen nyerah dengan situasi saat ini, jijik banget karena melakukan sebuah kesalahan yang besar banget gitu ya menurut dia. Tapi di satu sisi dia bisa tersadarkan gitu ya, bisa tersadarkan bahwa ternyata dirinya itu sangat berguna untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk adik-adiknya dari segi perekonomian keluarga. Mungkin kalau seandainya dia bisa berpikir gitu ya, berpikir secara tenang, secara mungkin secara nyaman gitu ya, dalam keadaan nggak tertekan saat ini, mungkin dia bisa melihat lebih luas bahwa ternyata dirinya itu sangat berguna gitu ya. Kenapa Allah masih mempertahankan dia hidup sampai saat ini? Ya karena Allah punya rencana lain gitu ya, punya tujuan lain untuk manusia, terutama dirinya gitu ya. Nah, dari cerita kedua ini Mas Bintang, apa yang Mas Bintang dapat atau mungkin Mas Bintang juga pernah ngalamin lagi down banget gitu ya, boleh untuk ditanggapin cerita kedua ini Mas. Nah, nama anonimnya nggak ada, sebut aja penulis Mas Bintang. Dari cerita kedua ini yang saya dapat ya Mas, dia di posisi dia merasa bersalah, merasa berdosa, gak berguna, sampai dia biasanya orang di posisi kayak gitu tuh ketika dia punya masalah. Tapi ini di posisi dia muhasabah dirinya, ngerasa dirinya itu bersalah. Jadi memang ada dua hal ya yang biasanya yang buat orang frustasi itu. Yang pertama karena dia merasa bersalah, dan yang kedua itu karena dia sudah putus asa. Nah, dari sini sangat banyak poin yang kita dapat. Yang pertama, seberat apapun ya masalah yang kita hadapi, eh, seberat apapun itu, entah itu ujian mungkin dari keluarga atau dari siapapun itu, jangan pernah ada niatan untuk bunuh diri. Yang pertama, atau sampai berputus asa. Dan yang kedua, ketika kita merasa diri kita ini nggak berguna, ya, ketika kita merasa diri kita ini sudah nggak penting, nggak berguna, nggak mungkin kita merasa bersalah, ada suatu permasalahan yang membuat kita itu merasa bersalah. Ingatlah satu hal, bahwa Allah itu akan selalu memaafkan kita kecuali dosa syirik. Ya. Dan kisah ini itu pernah saya baca Mas ya, di kisahnya Hmm? kalau nggak salah Anas bin Malik, atau tapi ini tabiin. Jadi di ceritanya itu hampir sama persis kayak gini. Bedanya si ulama itu dia sadar berkat almarhumah anaknya. Ketika Hmm. itu dia tobat. Dia tobat, dia bermimpi di neraka dan diselamatkan oleh anak perempuannya, dan anak perempuannya nyuruh ayahnya itu untuk bertobat. Hingga sampai sekarang sering kita dengar kan, kalau nggak salah Anas bin Malik kalau nggak salah. Tapi saya takut salah ya referensinya. Jadi nanti ini coba bisa dicek lagi, mungkin teman-teman yang lain kan nanti saya juga cross check lagi. Nah, artinya apa? Ketika kita tuh merasa bersalah, ingatlah bahwa akan selalu ada Allah yang memaafkan kita. Apapun kesalahan kita lakukan, asalkan kita tidak mengulanginya. Mungkin aku pernah berzina, mungkin aku pernah melakukan suatu perbuatan yang sangat dosanya itu sangat berat. Tapi ketika kita merasa merasa bersalah dan bertobat, apalagi di posisi tadi si cewek tadi, si kakak tadi, dia merasa, wah aku ini berguna, aku ini ada Allah. Suara saya jelas Mas? Jelas, jelas, jelas. Masih aman, masih aman. Eh, Apalagi dia merasa ada Allah dan dia merasa berguna, maka itu tadi bisa membangkitkan kembali semangatnya. Artinya apa? Ketika kita ada masalah, kita merasa bersalah,
selalu ingat Allah, bahwa Allah itu selalu maafkan kesalahan kita. Jangan sampai putus asa. Ada satu ayat ini yang mungkin eh, sangat menyadarkan kita terkait cerita ini, yaitu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Uji da'watad da iza da'an. Jadi katakan kepada hambaku bahwa aku itu dekat, bahkan lebih dekat dari para urat nadi. Jadi ketika kita merasa nggak ada orang yang peduli pada kita, kita merasa bersalah, ingatlah bahwa akan selalu akan selalu ada Allah yang membersamai kita dan Allah tidak akan pernah menzalimi kita atau apalagi menjauhi kita. Mungkin itu. Oke, wah, itu berarti terkait dengan kesalahan kita sama Allah gitu ya. Jadi kita tuh jangan sampai ngerasa bahwa Allah tuh nggak bakal maafin kita gitu ya. Allah tuh kan dengan maha maafnya gitu ya. Maafnya seringkali kita baca gitu ya. Ya Ghafur gitu ya. Allah tuh maha pengampun gitu ya, maha pemaaf gitu ya. Banyak banget. Ngelek ya? Ngelek ya? Apa cuma di aku? Jelek kak kayaknya. Oh, kirain. eh, senantiasa salah gitu ya. Dalam keadaan salah. Nah, tahu. Ngelek ya? Iya kemana? Hah? Ngelek. Gimana gimana? Ya tadi Sekarang sempat gimana? suara aman Nge- aman. Ngelek Tadi tadi ya? tadi tadi sempat sempat ini mas, nggak kedengeran, Oh, hilang sekarang tadi. ulang-ulang. Oh, sekarang sudah aman. Aman aman mas, Oke, sekarang sudah aman. aman aman. Sudah ya. Mana? Ulang-ulang. Oke, kita ulang dari awal ya. Dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi itu ya. Dari awal situ ya. Bukan. Nggak, maksudnya Tapi nggak dari sinkron. Nggak sinkron. Mas Bintang, suara kau aman? suara mas tadi tuh yang pas mas nanggapi yang setelah saya tadi mas, hilang itu sempat So- kayak Oke. putus-putus mas. Oke. Yang sekarang sudah aman tapi. Aman aman. Oke. Oke. eh Teman-teman, dari cerita kedua ini, ya tadi yang Mas Bintang jelasin gitu ya, terkait dengan kesalahan kita gitu ya. Kalau seandainya kesalahan kita itu terhadap Allah ataupun kepada Allah, kita tuh nggak boleh banget untuk merasa putus asa untuk memohon ampun sama Allah gitu ya. Karena Allah tuh terkenal banget ataupun sering banget kita baca, kita dengar gitu ya, bahwa Allah tuh maha pengampun, maha pemurah, maha pemaaf, pokoknya ah, pokoknya Allah itu maha baik banget gitu ya. Yang pasti Allah nggak pernah nggak akan gitu ya. Allah nggak akan membiarkan hambanya itu senantiasa berlarut-larut dalam kesalahan. Allah tuh pasti akan membuat kita tuh tersadar, walaupun mungkin dari hal kecil gitu ya, mungkin dari hal kecil kayak mungkin dari cerita kedua ini si penulis gitu ya menuliskan atau bercerita bahwa dia tuh tersadarkan bahwa ternyata dirinya itu berguna dari lingkungan keluarganya aja gitu ya. Mungkin kalau seandainya si penulis seperti yang saya bilang di awal, kalau seandainya si penulis itu mau eh, lebih tenang, lebih berpikir dengan jernih gitu ya, dia tuh bakal ngelihat bahwa ternyata dirinya itu sangat berguna banget gitu ya. Kenapa? Karena kenapa kita masih hidup sampai saat ini? Itu artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berbuat baik, baik itu sesama, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk lingkungan kita, baik untuk keluarga. Kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, walaupun hal kecil gitu ya. Yang pasti ketika kita masih diberi kesempatan hidup, itu artinya Allah masih punya rencana terbaik untuk diri kita yang harus kita ambil, yang harus kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita melakukan kesalahan, apalagi itu kesalahan berbuat dosa sama Allah gitu ya. Kemudian kita merasa Allah itu nggak bakal maafin kita karena dosa kita terlalu besar. Kita jangan sampai berputus asa untuk senantiasa meminta maaf sama Allah. Karena mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, dengan cerita orang yang membunuh 100 orang yang dia itu pengen tobat, bahkan baru pengen gitu ya, belum sempat untuk ketemu gurunya, belum sempat untuk tobat gitu ya, tapi udah punya niat untuk tobat. Kemudian dia diminta oleh seorang ulama untuk pergi suatu tempat untuk belajar gitu ya, untuk biar dia tobatnya benar-benar gitu ya. Tapi
tapi dia meninggal di tengah pertengahan jalan gitu ya, sehingga Allah mengutus dua malaikat untuk menentukan dia masuk surga atau neraka. Dan di situ juga diputuskan bahwa ternyata si pendosa ini yang udah membunuh 100 orang, teman-teman, kita nggak bisa ngebayangin 100 orang yang udah dia bunuh gitu ya, hobinya mabuk-mabukan, pokoknya pendosa besar banget gitu ya, yang kalau kita ngebayangin saat ini ada orang membunuh 100 orang, ya itu pasti dosanya udah nggak bisa tertolong lagi gitu ya. Tapi di situ dari cerita yang pernah mungkin teman-teman pernah dengar juga gitu ya, dari cerita itu teman-teman, Allah memasukkan si pendosa ini ke surganya gitu ya. Karena dia udah ada niat, kemudian setelah diukur ternyata langkahnya itu lebih satu langkah kepada tempat yang akan dia tuju untuk bertaubat. Nah, itu dari cerita itu aja sebenarnya kita tuh bisa ngelihat bahwa Allah tuh baik banget gitu ya. Allah itu maha pengampun banget. Bahkan ngelihat orang yang sudah berdosa sampai membunuh 100 orang, teman-teman nggak, aku yakin teman-teman tuh nggak pernah bunuh orang gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman nusuk orang pun nggak akan sanggup gitu ya. Nah, ini orang udah membunuh 100 orang, teman-teman. Allah masih berikan eh, rasa ampunnya, rasa maafnya gitu ya. Allah masih berikan pertobatan, berikan kemudahan pada si pendosa tadi untuk bertobat, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi buat teman-teman, kalau seandainya saat ini sama kayak si penulis dalam keadaan mungkin galau, dalam keadaan merasa aku berbuat dosa banyak banget, nah itu salah satu yang harus teman-teman syukuri juga gitu ya. Karena merasa diri bersalah, merasa diri berdosa dan merasa kayak Allah itu nggak akan maafin kita gitu ya. Itu salah satu yang harus teman-teman syukuri. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman, kebanyakan orang itu berbuat salah tapi nggak sadar bahwa dia itu salah. Nah, itu yang parah, teman-teman. Itu yang harus kita waspadai juga. Kalau seandainya teman-teman berbuat salah, kemudian teman-teman ngerasa nggak salah, kemudian teman-teman ngerasa biasa-biasa aja dengan kesalahan yang teman-teman buat, itu perlu teman-teman khawatirkan. Justru itu yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau seandainya teman-teman kayak si penulis yang saat ini merasa kayak aku tuh berdosa banget gitu ya, sehingga Allah tuh jijik ngeliat aku gitu ya. Nah, itu justru menjadi sebuah reminder, sebuah pengingat buat si penulis ataupun ke teman-teman ketika ngerasa kayak gitu ya, ngerasa kayak Allah tuh kayaknya nggak bakal terima aku deh. Nah, dari situ teman-teman tuh bisa untuk eh, melakukan taubat yang sungguh-sungguh. Dari situ juga teman-teman bisa ngelihat bahwa teman-teman tuh perlu banget untuk tobat, sehingga teman-teman tuh akan melakukan tobat dengan sungguh-sungguh. Bukan tobat yang kayak tobat sambal gitu ya, tobat sambal hari ini tobat, besok ngulang lagi gitu ya. Bukan. Bakal Ya. teman-teman tuh bakal lebih mudah untuk merasa harus tobat dengan sungguh-sungguh dari hal merasa bahwa Allah tuh nggak akan maafin kita dengan dosa kita gitu ya. Tapi jangan berlarut teman-teman. Kita emang boleh untuk ngerasa Allah itu nggak bakal ngampunin kita gitu ya, karena dosa kita sudah terlalu besar. Itu kita boleh untuk merasa kayak gitu, tapi kita nggak boleh berlarut, dan kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu maha pengampun, dan pastinya Allah bahkan memberikan ampunan sama kita walaupun sekalipun dosa kita itu dosa besar banget gitu ya. Pun dengan dosa syirik, teman-teman, kalau seandainya si pendosa itu bertobat sebelum wafatnya gitu ya, dan tobatnya itu serius, itu pun akan Allah ampunin. Walaupun mungkin dalam Al-Quran kita pernah dengar, kita pernah baca, kita pernah lihat gitu ya, Allah itu nggak mengampuni dosa syirik. Tapi kalaupun ketika si pendosa syirik ini meninggal dalam keadaan sudah bertobat dengan syiriknya, kemudian Allah tahu bahwa si pendosa ini tobatnya sungguh-sungguh, dia akan dimasukkan Allah ke surganya, dan dosa syiriknya Allah ampunin gitu ya. Itu kemahabaikan Allah gitu ya, yang mungkin seringkali kita lupa, teman-teman. Dan dari cerita ini juga buat si penulis, aku nggak tahu kamu ngelakuin apa gitu, yang ngelakuin kesalahan apa. Kalau seandainya kesalahan itu terhadap orang lain gitu ya, terhadap manusia gitu ya, itu berbeda penyelesaiannya, teman-teman. Kalau terhadap Allah mungkin kita cukup bertobat, kemudian tidak mengulangi kesalahan, kemudian juga kita berhenti dengan kesalahan itu udah cukup kalau ke Allah. Tapi kalau ke orang lain, teman-teman, ke manusia ataupun ke teman, ke lingkungan, itu berbeda, teman-teman. Penyelesaiannya kita harus minta maaf juga sama orang yang kita berbuat salah gitu ya, sama orang yang kita zolimin, kita mungkin melakukan sebuah kesalahan sama orang, kita harus minta maaf dulu sama orang itu, clear masalah, kita sudah minta maaf,
terkait dengan orang itu mau maafin atau enggak itu berbeda, itu bukan tugas kita lagi. Yang pasti kalau seandainya penyelesaian permasalahan kita sama orang lain, kita harus selesaikan dari diri kita, memohon maaf dulu gitu ya. Kemudian kalau seandainya udah memohon maaf, baru kita mohon ampun sama Allah, biar nanti permasalahan itu nggak berlarut lagi gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada dalam saat ini gitu ya, relate dengan cerita kedua ini dengan si penulis, pun dengan si penulisnya kalau seandainya nanti ngelihat ataupun saat ini gabung gitu ya, jangan pernah berputus asa dari yang namanya rahmat Allah, jangan pernah berputus asa dari yang namanya ampunan dari Allah gitu ya. Kalau terkait dengan dosa ataupun kezoliman sama orang, selesaikan dulu permasalahannya dengan orang tersebut, kemudian mohon ampun sama Allah, biar permasalahannya nggak berlarut-larut gitu ya. Oke, semoga si penulis ngeliat ataupun mungkin lagi join ya, kalau nggak tahu penulisnya siapa. Yang pasti dari cerita ini teman-teman kita bisa diingatkan kembali gitu ya. Jangan sampai kita berputus asa dari yang namanya ampunan Allah, dari yang namanya rahmat Allah gitu ya. Oke, itu dari kami, dari aku gitu ya. Dari Mas Bintang mungkin ada tanggapan lagi boleh? Ada tambahan atau cukup Mas Bintang? Ada tadi tuh yang ini Mas, ada yang nanggapi tadi itu kan, eh, Hmm. kalau Allah selalu memaafkan hambanya, tapi dari sisi lain hamba tersebut selalu mengulangi. Apakah Allah masih menerima kita? Masih. Allah akan selalu memaafkan kita ketika kita itu bertobat dan merasa bersalah atas perbuatan itu. Tapi ketika kita mengulangi, kita berdosa lagi. Tapi setelah itu kita tobat, Allah terima tobat itu. Kecuali kita sengaja berniat tobat dengan tujuan untuk mengelabui Allah. Dalam artian gini, nggak apalah, aku maksud dulu, habis itu tobat. Misal nih, nggak apa, aku nggak sholat. Habis itu aku tobat, ya Allah aku tadi nggak sholat. Tapi setelah itu dia berniat untuk melakukan lagi. Ah, nanti aku tobat lagi aja. Nah, maka itu itu tidak tidak akan dimaafkan oleh Allah. Itu pernah saya dapat dari guru saya, Kiai Karim, ketika dulu Hmm. waktu mondok. Ini tuh. Oke, 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 oke. Wah, ini ada pertanyaan ya, pertanyaan dari Haid, nama penanyanya ya. Kalau Allah selalu memaafkan hambanya, tapi dari sisi lain hamba tersebut selalu mengulangi kesalahannya, apakah Allah masih menerima kita? Ya, seperti Mas Bintang bilang tadi, Allah tuh kan maha baik tadi gitu ya. Kemudian kalau seandainya dari kesalahan kita yang berulang gitu ya, kita bertobat, besoknya ngulang lagi, kita tobat, besoknya ngulang lagi. Ya kalau seandainya dari situ kita ngerasa Allah tuh nggak bakal ngampuni kita bakal malah semakin jauh teman-teman. Justru kenapa kita perlu banget untuk eh, dekat sama Allah gitu ya, perlu banget untuk senantiasa sholat tepat waktu gitu ya. Dari situ teman-teman, mungkin saat ini kita masih mungkin ya aku anggapnya kita semua gitu ya, karena kan kita nggak akan terlepas dari nama dosa gitu ya. Mungkin kita pernah mengalami ataupun kita akan ada suatu masa mungkin teman-teman pernah mengalami juga, kita berbuat dosa, kemudian kita mohon ampun, kemudian kita berbuat dosa lagi, mohon ampun lagi gitu ya, berulang-ulang. Tapi kalau seandainya kita ngerasa Allah itu nggak akan mengampuni kita karena dosa itu bakal jauh, semakin jauh gitu ya. Kita bakal semakin jauh sama Allah, dan dari situ kita bakal menjadi hamba yang kufur banget gitu ya, kufur banget. Sebenarnya teman-teman, kalau seandainya kita dalam keadaan seperti itu, justru perlu banget untuk senantiasa meyakini dalam diri kita bahwa Allah tuh nggak pernah melihat dosa yang kita lakukan itu sebagai dosa yang kita perbuat karena kesalahan kita sendiri. Jadi teman-teman, Allah itu ngelihat kita berbuat dosa, Allah juga bakal nyiapin pengampunannya itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau seandainya teman berbuat dosa, kemudian ngulangin ngulangin dosa lagi, mohon ampun, nggak apa-apa banget untuk senantiasa berbuat baik. Perlahan tapi pasti teman-teman, kalau seandainya teman-teman ngelakuin itu, lama kelamaan teman-teman tuh bakal capek. Bakal capek apa? Bakal capek dengan maksiat yang teman-teman lakukan. Mungkin hari ini teman-teman bisa ngulangin gitu ya. Hari ini aku tobat deh, hari ini tobat gitu ya, tobat, soal tobat, kemudian besok teman-teman ngelakuin dosa lagi. Kemudian setelah ngelakuin dosa teman-teman ngerasa kayak aku eh, tobat aku ini terima atau enggak ya gitu ya. Teman-teman ngelakuin maksiat lagi gitu ya. Tapi teman-teman nggak berputus asa. Teman-teman tetap ngelakuin sholat taubat, teman-teman tetap ngelakuin ampun-ampun gitu ya.
Dan dari situ teman-teman tuh bakal ngerasa ada suatu momen teman-teman ngerasa capek dengan maksiat teman-teman. Kalau seandainya teman-teman eh, nggak berputus asa ya, nggak berputus asa dengan bahwa Allah itu Maha Pengampun tadi. Tapi kalau seandainya teman-teman kalah, kalahnya gimana? Teman-teman ngerasa ah kayaknya Allah tuh udah ini ya, nggak mau maafin aku lagi deh kayaknya. Soalnya aku ini udah berulang banget deh. Teman-teman kalah di situ, teman-teman malah semakin jauh sama Allah. Itu yang harus teman-teman sadari sehingga teman-teman punya mindset bahwa Allah tuh Maha Pengampun. Sekalipun teman-teman berulang dosanya gitu ya, teman-teman jangan pernah lepas dari namanya memohon ampun sama Allah. Gitu ya. Semoga terjawab buat Mbak Haib gitu. Buat Kak Haib ya. Kita nggak tahu ini Mbak atau Kak ya. Oke, jangan berlindung di balik kata Allah Maha Pengampun sehingga masih terus berbuat salah dan nggak ambil pelajaran dari kesalahan sebelumnya. Betul. Tapi jangan juga gitu ya. Ini Mbak Sana juga bilang nih bahwa Allah tuh yang Maha Pengampun, Allah tuh pasti maafin dosa kita. Tapi jangan sampai itu yang menjadikan kita mudah untuk berbuat dosa, teman-teman. Jangan sampai kita punya mindset seperti itu. Jadikan kemahampunan Allah itu sebagai kemurahan yang Allah berikan pada hamba-hambanya, dan jangan sampai kita ngelihat kemahampunan Allah itu sebagai kesempatan untuk kita berbuat salah. Jangan sampai kayak gitu, seperti yang Mbak Sana bilang gitu ya, jangan sampai kita berlindung di balik kata Allah itu Maha Pengampun sehingga kita tuh kayak memudahkan untuk membuat dosa, kemudian mengampun gitu ya. Ya mungkin satu dua kali mungkin kita bakal mudah untuk mengampun lagi, ujung-ujungnya kalau seandainya teman-teman eh, fokus ke situ gitu ya, Allah tuh Maha Pengampun sehingga aku berbuat dosa bisa ampun lagi gitu ya. Ujung-ujungnya nanti teman-teman tuh bakal kalah dengan hawa nafsu teman-teman, bakal kalah sehingga teman-teman tuh nggak akan mohon ampun lagi sama Allah gitu ya. Dan jangan sampai kita melakukan kesalahan itu. Ya, kita mungkin pernah buat kesalahan dan kita harus mengambil pelajaran dari kesalahan itu sehingga kita tuh nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama gitu ya. Kita harus tahu di situ. Oke, itu cerita kedua teman-teman. Mungkin kita lanjut ke cerita ketiga dulu ya, karena ini udah hampir jam 9. Oke, cerita ketiga teman-teman. Kita masuk ke cerita ketiga lagi. Sebelumnya ini kalau kecepatan boleh di komentar ya. Kalau kecepatan ngomongnya gitu ya. Ataupun ngebacain juga kecepatan boleh di komentar. Oke, udah muncul teman-teman. Gimana Bintang? Udah muncul share screen-nya? Hah? Belum ada ya? Udah muncul ya? Belum. Ah, belum. Belum. Ada ya? Di saya muncul, Mas. Nah, Di saya. gimana nih? Sudah ya? Yang mana yang belum? Sudah, Mbak Aurora? Sudah ya? Belum di saya. Bentar ya. Tengok. Udah. Nah. Sudah kan? Oke, udah ya. Udah. Oke, loh, salah. Oke, ini cerita kedua tadi teman-teman. Kita masuk ke cerita ketiga lagi. Nah, ini CPDP lagi. Tapi ini versi beda ya, versi berbeda sama yang tadi ya. Kebetulan dia nulisnya 2 kali dengan cerita berbeda. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman boleh nulisin ceritanya berapa kali pun dengan versi berbeda gitu ya. Kalau versinya sama gitu ya, ceritanya sama ya mungkin aku jadiin satu gitu ya. Oke, ini cerita dari Mbak CPDP lagi. CPDP ya, nggak tahu ini cowok atau cewek, pasti CPDP namanya. Nama anonim lagi, sekali lagi teman-teman, nama anonim. Ini bukan nama aslinya, aku nggak tahu. Aku pun nggak tahu CPDP itu yang orangnya mana gitu ya. Yang pasti kalau seandainya dia nonton ataupun ketika rekamannya muncul nanti dia nonton di rekamannya, semoga dia bisa nyimak apa yang lagi kita baca gitu ya di segmen dibacaan ini. Oke, ini cerita ketiga teman-teman. Ada 2 slide juga. Jadi teman-teman kalau seandainya lagi baca, kemudian kecepatan boleh dibilang ya. Oke, ini nama anonimnya CPDP. Musim mangga tahun ini tuh aneh banget. Nah, ini lagi musim mangga. Tadi tentang ini ya, tikus ya. Biasanya pohon mangga depan rumahku buahnya banyak. Dan karena pohonnya pendek, jadi tinggal petik. Saking banyaknya, ya dibagi-bagi deh ke tetangga. Tapi musim mangga kali ini nihil. Sepi. Tiba-tiba muncul satu buah mangga. Satu. Hahaha. Aneh tapi nyata. Ya udah, karena cuma satu, otomatis aku jagain banget. Aku rawatlah dia kayak rawat harapan terakhir. Tiap hari aku cek, udah gede belum? Udah kuning belum? Pokoknya perhatian penuh. Lebih perhatian daripada ke notifikasi WhatsApp. Rencananya buah itu mau aku buat rujak berhubung masih ada sisa sambal kacang di kulkas. Tapi rencana tinggal rencana. Tadi sore aku keluar rumah, lihat ke pohon dan lah kok hilang? Buah satu-satunya itu raib
Yang tersisa cuma tangkai yang menggantung sendu, kayak habis patah hati. Kutanya ibuku bilang, oh, tadi pagi istri sepupumu datang sama mertuanya. Mereka nggak sengaja lihat mangganya, terus minta karena buahnya cuma satu doang. Ya udah, ibu kasih aja. Aku cuma bisa diam, mau marah tapi pengen ketawa juga sih. Oke, ini slide pertama teman-teman. Selanjutnya, like aku nungguin buah itu dari bunga sampai mau matang. Wah, udah lama banget ya. Tapi yang makan malah orang lain yang lewat doang. Dan dari situ aku sadar sesuatu. Bahkan jadi pemilik pohon pun nggak menjamin jadi pemilik buahnya. Lucu sih, tapi ngena. Ternyata rezeki itu beneran nggak bisa kita klaim cuma karena kita merasa punya hak. Karena konsep rezeki adalah mendatangi siapa pemiliknya. Bayangin aja, dia yang tinggal di seberang kota, rezekinya ada di rumahku. Kalau memang bukan jatahku, ya bakal pindah tangan dengan mulus. Dan kalau memang jatahku, nggak bakal ada yang bisa ngambil. Even kalau aku lagi tidur siang. Akhirnya aku cuma mikir, ya sudahlah, kalau itu rezekinya orang, biarkan mereka menikmatinya. Sederhana, tapi cukup bikin aku ketawa sambil geleng-geleng kepala. Semoga musim depan, tahu pohonnya nggak ngedrama lagi dan ngerti situasi. Dan semoga berbuah banyak, soalnya kalau cuma satu lagi, ya siapapun yang dapat berarti memang itu rezekinya. Oke, ini konsep rezeki yang lagi dibahas ya sama CPDP ya. Oke, ini cerita ketiga dari CPDP lagi teman-teman. Oke. Oke, dari cerita ketiga ini teman-teman, ya seperti yang kita baca gitu ya, teman-teman. Mbak CPDP punya harapan terakhir gitu ya. Pengen nikmatin mangga satu-satunya di pohon depan rumah gitu ya. Karena dia ngeliat itu satu-satunya jadi diperhatikan terus, dijaga gitu ya. Tapi qadarullah, Allah Maha mengatur rezeki seseorang gitu ya. Allah Maha mengatur segala sesuatu, Allah buat mangga satu-satunya punya Mbak CPDP diambil oleh sepupu gitu ya. Sepupunya gitu ya. Sepupunya yang tinggalnya pun bukan dekat situ, di luar ini ya, di pinggir kota dia bilang tadi ya, di pinggir kota. Tapi karena itu rezekinya gitu ya, Allah sudah ngatur itu. Allah buat bahwa itu rezekinya sepupunya Mbak CPDP, sehingga mangga satu-satunya tadi diambil sepupunya. Tapi dari situ Mbak CPDP nggak kayak menyalahkan keadaan gitu ya, nggak menyalahkan keadaan karena dia mungkin sudah tahu konsep rezeki gitu ya, udah paham dengan konsep rezeki, jadi dia nggak menyalahkan keadaan. Dia bilang kalau itu memang bukan rezeki dia, itu memang rezekinya sepupunya gitu ya, sehingga dia mulai ya hanya berharap aja, berharap semoga musim depan ataupun musim mangga tahun depan gitu ya bisa berbuah banyak sehingga dia nggak perlu drama-drama kayak gini gitu ya. Oke, ini perihal sederhana teman-teman, perihal sederhana juga buat Mas Bintang. Mungkin dari Mas Bintang ada tanggapan terkait dengan cerita ketiga ini, boleh untuk disampaikan dari Mas Bintang. Analogi konsep rezekinya bagus banget, Mas. Ya, Dia ceritakan tadi tentang digambarkan orang yang menjaga buahnya. Kita ibaratkan ada orang yang dia mati-matian mengumpulkan uang, ya, mengumpulkan uang untuk beli motor misalnya, untuk beli motor. Pas dia sudah terkumpul uangnya, ternyata motornya sudah dibeli oleh orang lain. Kan pasti ada rasa nyesek, ada rasa kecewa. Nah, itu begitu konsep rezeki. Rezeki itu Allah berikan, sudah Allah catat. Jadi ketika itu bukan rezeki kita, maka tidak akan bisa kita dapatkan. Ketika itu bukan Allah takdirkan untuk kita, mau sekuat apapun kita, mau sekeras apapun usaha yang kita lakukan, kayak dia tadi, dia jaga, dia sirami, dia rawat buah tadi. Ternyata dia tinggal, ada saudaranya yang jauh dari kota lain, dari luar kota datang, ternyata rezeki itu punya dia, ya. Nggak ada yang menyangka, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba pas dia mau makan buah mangga itu, ternyata mangga itu sudah dibawa oleh sepupunya. Artinya apa? Dalam konsep rezeki, perlu kita pahami bahwa rezeki itu sudah Allah atur. Maka ketika itu bukan menjadi rezeki kita, sebesar apapun usaha yang kita lakukan, tidak akan bisa kita dapatkan. Tapi ketika itu sudah menjadi rezeki kita, ya sekecil apapun usaha yang kita lakukan, itu akan datang kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Ketika kita mengejar rezeki itu,
maka kejarlah yang memberikan rezeki. Paham maksudnya? Jadi kalau misal nih kita ingin sesuatu atau ingin mendapatkan kelapangan rezeki, maka jangan rezeki itu yang kita kejar, tapi yang memberikan rezeki itu yang kita kejar. Dan tadi ada sedikit pesan takdir juga, maka kita harus bisa menerima ketika itu bukan menjadi takdir kita. Mungkin itu, Mas. Oke, wah ini bener banget apa yang Mas Bintang bilang gitu ya terkait dengan konsep rezeki yang lagi kita cerna gitu dari cerita ketiga ini itu ngena banget gitu ya bahwa ternyata dari hal kecil sekecil mangga itu kalau seandainya kita nggak paham tentang konsep rezeki kita bakal marah-marah loh. Ini aku udah jagain ini aku udah rawat udah dia perhatiin tiap hari gitu ya. Mau makan mangga satu-satunya udah ada 10. Tapi kalau seandainya kita udah paham konsep rezeki bahwa semua itu semua yang bakal jadi milik kita itu bakal dapet gitu ya. Kalau itu bukan untuk kita ya kita bakal nggak bakal dapet gitu ya. Ya kalau kita udah paham dengan konsep rezeki itu ya seperti yang lagi kita baca gitu ya, baca PDP udah memahami itu gitu ya sehingga dia nggak marah, nggak terlalu memikirkan perihal mangganya yang hilang gitu ya. Justru dari sini dia tuh lagi mengingatkan kita semua teman-teman, mengingatkan kita yang baca, kita yang dengerin gitu ya, bahwa ternyata dari hal sekecil mangga yang hilang itu kita bisa ngambil hikmah rezeki itu nggak akan tertukar dengan pemiliknya gitu ya. Bahwa eh, sekalipun Mbak Cipidipi pengen banget mangganya dirawat, dijaga, tapi kalau itu bukan rezekinya, itu bakal nggak akan sampai ke Mbak Cipidipi gitu ya. Dan konsep rezeki ini bisa kita pakai gitu ya, kita bisa kita gunakan terkait dengan rezeki apapun, baik itu pekerjaan, baik itu uh, perkuliahan gitu Jodoh. ya, ya jodoh berjodoh no. Aku rasa sih teman-teman kalau jodoh ya paham lah gitu ya. Tapi yang pasti konsep rezeki yang lagi kita bahas yang disampaikan oleh Mbak CPDP itu luas banget gitu ya. Kalau seandainya kita mau ngambil hikmahnya. Jadi kalau seandainya teman-teman memahami cerita yang ketiga ini terkait dengan konsep rezeki dan aku harap teman-teman bisa memahami dengan konsep rezekinya teman-teman bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini gitu ya teman-teman nggak bakal banyak kecewanya teman-teman nggak bakal banyak galaunya nggak bakal putus asa gitu ya teman-teman tuh bakal lebih mudah untuk menerima sebuah keadaan kalau seandainya teman-teman paham tentang konsep rezeki ini teman-teman ketika mendapatkan situasi ataupun mendapatkan rezeki yang bukan teman-teman mau gitu ya tapi ya, karena itu rezeki teman-teman teman-teman nggak bakal marah teman-teman nggak bakal kecewa gitu ya ketika teman-teman melakukan sesuatu kemudian teman-teman nggak dapat sesuatu itu padahal teman-teman mau banget gitu ya teman-teman nggak bakal berlarut-larut dengan kesedihan mungkin saat itu teman-teman bakal sedih karena gagal gitu ya karena teman-teman nggak mendapatkan sesuatu yang teman-teman inginkan tapi karena teman-teman paham dengan konsep rezeki tadi tak paham bahwa segala rezeki yang teman-teman miliki ataupun teman-teman dapatkan itu sudah Allah tentukan dan kalau itu memang bukan milik teman-teman tuh nggak bakal dapetin gitu ya kalau teman-teman udah paham itu apapun yang teman-teman dapatkan dengan usaha teman-teman pastinya teman-teman nggak akan kecewa gitu ya tapi teman-teman kembali lagi jangan sampai kita salah mengartikan konsep rezeki ini teman-teman ketika kita paham bahwa rezeki itu Allah yang sudah atur Allah udah nentuin rezeki kita apa gitu ya jangan sampai ini membuat kita tuh malah menjadi orang ataupun manusia yang males-malesan ngelihat bahwa oh ternyata konsep rezeki itu bakal datengin hambanya gitu ya sehingga kita tuh males bekerja nggak mau lakuin sesuatu gitu ya rezekinya mungkin dapet cuman mungkin dengan versi berbeda karena kan Allah maha berkehendak gitu ya mungkin hari itu kita sudah tuliskan di tulisan Allah gitu ya bahwa Allah tuh menakdirkan kita tuh berapa rezeki sekian gitu ya karena kita tadi males karena kita nggak mau berusaha Allah bisa berubah rezeki itu menjadi sesuatu yang buruk gitu ya sesuatu yang berlainan jadi tugas kita sebagai manusia mengusahakan sebaik-baiknya, baik itu rezeki tentang uang, baik rezeki tentang jodoh, rezeki tentang pekerjaan, apapun itu, teman-teman, tugas kita sebagai manusia mengusahakan sebaik mungkin, berikhtiar, berhusnuzon sama Allah, bahwa Allah itu bakal memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga kita tuh nggak bakal berlarut dengan kesedihan, sekalipun apa yang kita usahakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya.
sehingga kita itu nggak berlarut. Itu sih kalau seandainya kita berbicara dengan konsep rezeki. Semoga teman-teman mendapatkan intinya gitu ya. Apalagi dengan cerita ini, ya mungkin analogi yang disampaikan dari cerita CPDP ini nggak terlalu luas gitu ya. Karena kan dia lagi ngebayangin mangganya yang hilang aja gitu ya, mangganya yang hilang aja. Tapi kalau seandainya teman-teman menarik cerita ini dengan konsep rezeki yang teman-teman saat ini alamin gitu ya, baik itu teman-teman lagi cari pekerjaan nih, ternyata dapat pekerjaannya nggak sesuai, tapi karena teman-teman lagi butuh pekerjaan ya teman-teman ambil gitu ya. Ya mungkin teman-teman bisa lebih berdamai dengan pekerjaan yang teman-teman dapat saat ini gitu ya. Rasa damai itu yang Allah berikan kepada kita, itu yang harus teman-teman syukuri juga. Oke teman-teman, itu cerita ketiga. Oke, Mas Bintang ada tambahan atau udah cukup dari cerita ketiga ini? Boleh? Kalau dari saya cukup Mas. Sudah cukup ya. Oke, teman-teman yang join juga. Kalau seandainya teman-teman yang join ada versi lain, mungkin tanggapannya berbeda dari yang apa yang kami sampaikan gitu ya, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Setuju banget, apa yang harusnya jadi milikmu, mau muter semesta, galaksi, dan lain-lain, pasti akan nyampe ke kamu. Rezeki ranah Allah, tapi usaha menjemputnya adalah ranah kita. Gitu kan, Yung? Betul. Ya, jadi tugas kita mengusahakan sebaik mungkin. Perihal itu dapat atau enggak, Allah yang menentukan. Oke, itu teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah ya dari cerita ini ya. Dan ya kita mengambil ibroh atau mengambil hikmah dari cerita-cerita yang lagi kita bahas. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Ada satu cerita lagi. Mungkin kalau waktunya memungkinkan, kita lihat cerita yang masuk gitu ya. Karena kuliah tadi ada cerita masuk satu. Kalau sana nggak ada tambahan, mungkin kita langsung baca malam hari ini. Oke, ini cerita ketiga tadi ya. Cerita ketiga. Kita lanjut lagi dulu. Lagi-lagi. Oke, udah muncul atau belum nih? Sebelum aku lanjut nih. Mas Bintang gimana? Udah muncul? Muncul. Muncul ya. Oke, kalau udah muncul kita lanjut dulu. Nah, ini. Lagi-lagi nggak ada nama anonim ya. Karena kebetulan yang cerita keempat ini bukan dari yang nulis hari ini gitu ya. Bukan juga yang pekan kemarin. Ini cerita lama gitu ya teman-teman. Tapi nggak ada nama anonimnya gitu ya. Kak, capek banget ya hidup di tengah orang-orang menormalisasikan hal yang dilarang sama agama. Semuanya harus ikut kata orang. Nggak dengerin orang dibilang sombong. Nggak butuh orang nanti matinya ngubur sendiri. Gimana gimana? Nggak dengerin orang di, dibilang sombong. Nggak butuh orang nanti matinya ngubur sendiri. Wah, capek banget beneran. Terutama pacaran, kalau ada orang yang nggak pacaran tuh kayak disangka orang gila. Orang aneh, oke. Padahal kan nggak boleh. Ayolah, harus tahu loh, kalian-kalian tuh pacaran tuh haram. Please lah. Ayolah, jangan semua muanya harus sesuai standar dunia. Ah ya Allah, kita hidup tuh buat ibadah, persiapan persiapan menuju akhirat, bukan cuma sekedar hura-hura di dunia ini, yang mana ini. Ah, ini lagi eh, lagi berkeluh kesah terkait dengan situasi saat ini gitu ya. Ngelihat situasi pergaulan saat ini gitu ya, mana pacaran itu dianggap hal yang biasa, hal yang lumrah gitu ya. Nah ini keluh kesah dari si penulis gitu ya. Oke. Oke, ini eh oh, yang pacaran orang aneh apa? Ya, dari cerita keempat ya, cerita keempat ini teman-teman, kita lihat sih penulis itu lagi menyampaikan unek-uneknya gitu ya, ngelihat situasi mungkin lingkungan gitu ya, mungkin situasi lingkungan, situasi di dekat dia gitu ya. Nah, yang dimana dia ngelihat bahwa eh, di sini lebih spesifiknya pacaran gitu ya, bahwa di lingkungannya itu ternyata pacaran itu dianggap lumrah. Ya, itu kalau sekarang melihatnya secara menyeluruh gitu teman-teman. Dia secara menyeluruh terutama di Indonesia yang kita lihat bahwa pacaran itu hal yang lumrah. Kemudian kalau nggak pacaran justru dianggap aneh gitu ya. Nah, itu yang jadi keluh kesah dari si penulis. Nah, menurut Mas Bintang, dari cerita yang keempat ini, apa yang Mas Bintang bisa tanggepin, Bang? Ini emang menjadi bukan cuman standar TikTok lagi, sudah menjadi standar di kehidupan. Terutama kayak kayak saya di mahasiswa ini, ya ini salah satu godaan yang paling berat Mas ya. Paling berat yaitu untuk selalu menahan diri untuk nggak pacaran. Karena kalau baik cewek atau cowok itu pasti ada aja yang ngegoda. Dan sekali lagi jangan jangan jadikan eh, apalagi TikTok ya. Jangan jadikan teman-teman atau TikTok atau yang viral pun itu menjadi standar kita. Lihat
teman-teman kita nih pada pacaran, ya teman-teman kita nih pada jalan bareng. Jangan jadikan itu sebagai standar hidup kita. Ketika kita nggak sama kayak mereka, aduh aku kalah nih dari mereka. Oh aku nih nggak bisa kayak mereka, atau mereka menilai kita buruk karena nggak kayak mereka. Jadi kita insecure. Jangan. Tapi jadikan standar hidup itu adalah hukumnya Allah. Ya, jadikan standar hidup itu hukumnya Allah. Mau apapun kondisinya, mau kita di lingkungan yang orang-orangnya pada kayak gitu, pada pacaran, ya tetap kita berpegang teguh pada syariatnya Allah. Jujur, ini cerita sedikit ya. Kayak saya nih, kuliah di UIN, mungkin ini Universitas Islam. Tapi ya banyak, bukan cuman dari bukan cuman dari kakak kelas, tapi juga dari teman-teman kelas juga sama. Yang mereka itu ada yang pacaran, dan ketika kita membawa masalah hukum agama, ya mereka bukan nggak tahu, tapi memang mereka mengikuti dengan keadaan yang keadaan yang terjadi saat ini, dan itu suatu persepsi yang salah yang harus kita hilangkan, apalagi kalau menjadikan TikTok, standar TikTok itu menjadi acuan hidup kita, jangan sampai. Dan ya, cara utama yang untuk menghindarinya, ya kurangi bergaul tadi, ya mungkin yang cewek dengan yang cowok dengan yang cewek, mungkin itu mas, ya penting ya, apalagi nih pesertanya nih rata-rata remaja kan. Betul, Pada belum ya menikah remaja. ya. Iya betul betul. Ini kalau nggak salah umur-umur 80 ya, nggak salah peserta, benar nggak teman-teman? Umur 80, 90 ya umur kalian kan? Hmm. Oke, setuju Kak Bintang. Apalagi di dunia kampus tuh, ya ngeri banget harusnya. Ya betul. Ya betul. Tadi Mas Bintang sedikit notice terkait dengan pergaulan gitu ya. Itu betul banget. Kenapa pacaran saat ini dinormalisasi? Kenapa pacaran saat ini tuh kayak biasa aja gitu ya? Kayak kan pacaran tuh udah lumrah gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita udah belajar, udah tahu tentang hukumnya, udah tahu tentang Islam tuh nggak pernah setuju dengan itu gitu ya. Kita bakal ngerasa jijik gitu ya, ngerasa kayak itu hal yang salah gitu ya. Ya, terkait dengan kenapa saat ini orang-orang itu menormalisasi pacaran, ya tadi karena di dunia yang saat ini kita jalanin gitu ya, orang-orang itu melihat pacaran itu salah satu metode untuk mendapatkan jodoh. Dan dari dulu sampai sekarang, mungkin dulu konsep pacaran itu berbeda ya sama sekarang ya. Kalau dulu mungkin pacaran itu agak agak ini ya, agak tertutup. Justru orang pacaran itu malu-malu loh kalau dulu ya. Kalau dulu yang aku tahu dari cerita-cerita pengalaman cerita-cerita teman-teman aku gitu ya. Kebetulan yang udah dewasa gitu ya. Itu pengalaman pacaran mereka tuh kayak justru kalau pegangan tangan di tempat umum itu malu banget loh. Malu dan nggak ini, nggak mau gitu ya. Tapi sekarang pacarnya berbeda ya, seperti kita lihat gitu ya, banyak sekali bahkan dikontenin gitu ya, dilihat. Kalau sananya teman-teman saat ini dalam keadaan pacaran, kemudian teman-teman buat konten tentang pacaran teman-teman, itu dosanya double teman-teman. Dosa teman-teman pacaran, dosa teman-teman mensyiarkan atau menyebarkan eh, tontonan yang kurang baik ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh melakukan itu. Terkait dengan normalisasi pacaran saat ini teman-teman, jadi karena kita mungkin teman-teman udah tahu gitu ya gimana gimana hukumnya, gimana Islam itu melarang pacaran gitu ya. Kalau sana teman-teman udah paham tentang itu, pastinya teman-teman tuh merasa nggak mau untuk ataupun menghindari gitu ya. Teman-teman pasti menghindari yang namanya pacaran. Kalau sana teman-teman eh, fokus kepada teman-teman tuh jangan sampai ke pacaran, jangan sampai kayak Mas Bina bilang tadi, jangan sampai teman-teman tuh ngelihat lingkungan teman-teman pacaran semua, ngelihat teman-teman terdekat teman-teman pacaran, sehingga teman-teman sendiri yang jomblo gitu, teman-teman sendiri yang nggak ada pasangan gitu ya, sehingga hasrat untuk pacaran tuh kuat banget gitu ya, sehingga teman-teman malah terjerumus ke pacaran ini. Nah, jangan sampai teman-teman tuh ke situ gitu ya. Kalau seandainya lingkungan teman-teman tuh ya, orangnya pacaran semua, dan keadaannya teman-teman tuh nggak berani gitu ya, nggak berani bilang. Kayak kalau kita ngomong sedikit tentang pacaran tuh dilarang gitu ya. Teman-teman tuh pasti dipotong, teman-teman tuh pasti dihakimi, teman-teman tuh pasti dicerca atau gimana gitu ya. Ya, teman-teman punya pilihan untuk jangan tinggal di situ gitu ya. Ataupun pergi cari lingkungan lain. Ya mungkin dari lingkungan pertemanan gitu ya. Pertemanan teman-teman tuh
ya ada yang pacaran semua gitu ya. Cuma teman-teman yang nggak pacaran, teman-teman boleh untuk tinggalin lingkungan itu. Kalaupun teman-teman berani untuk ngomong, kemudian temennya teman-teman yang pacaran ini dengerin juga gitu ya, yaitu kewajiban teman-teman untuk mengingatkan gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman yang pacaran ini nggak mau dengarkan gitu ya, kemudian kalau seandainya kita baru ngomong A, dia udah jawab sampai Z, B sampai Z gitu ya. Ya sudah, kita hindari lingkungan kayak gitu. Kita kurangin pergaulan dengan lingkungan kayak gitu, gitu ya. Dengan teman-teman yang mungkin nggak bisa kita ingetin gitu ya. Cari lingkungan yang positif, cari circle yang melindungi kita dari yang namanya pacaran ini. Jangan sampai kita terjerumus hanya ngelihat teman-teman kita yang di sekitar kita gitu ya. Seperti yang ditulisin sama cerita keempat ini si penulis gitu ya, dia ngelihat lingkungan gitu ya, ngelihat lingkungan orang-orang itu menormalisasi ya, mungkin apa yang dia lihat saat ini bakal membuat mindsetnya berpikir kayaknya pacaran itu biasa aja sih, kayaknya boleh kalau coba gitu ya. Tapi kalau seandainya dia mau untuk pindah, kayak pindah tontonan, pindah lingkungan gitu ya, pindah pergaulan, mungkin dia bakal mendapati referensi yang berbeda sehingga dia bakal ngelihat pacaran itu sebagai hal yang memalukan. Nah, jadi penting banget untuk teman-teman tuh jangan sampai teman-teman terjebak di lingkungan yang justru mendukung kepada yang namanya pacaran. Kalau seandainya teman-teman saat ini dalam keadaan seperti tadi gitu ya, dalam keadaan teman-teman yang di lingkungan sekitarnya pacaran semua, hanya teman-teman yang masih menjaga diri gitu ya, teman-teman punya pilihan untuk pergi cari lingkungan yang berbeda. Jadi pilihan itu ada di pada diri teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tetap di situ, aku yakin iman teman-teman mungkin bakal bertahan nggak akan lama gitu ya, nggak akan lama karena lingkungan itu sangat berpengaruh teman-teman, terutama lingkungan pergaulan gitu ya. Ngelihat teman kita video callan, sleep call, happy happy tiap hari gitu ya, eh kita nggak ada gitu ya. Dia ngeliat teman kita ditanyain udah makan belum tiap hari gitu ya, kita nggak ada, nggak, ujung-ujungnya kita mau gitu ya. Nah itu yang harus kita hindari teman-teman. Oke, itu yang bisa aku tanggapin dari cerita keempat gitu ya, cerita keempat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah gitu ya dari cerita keempat ini ataupun cerita-cerita sebelumnya. Mas Bintang ada tanggapan lagi atau teman-teman yang lain boleh? Nah, sedikit tanggapan Mas ya. Hmm. Dari semua cerita tadi itu menjadikan info kita pada malam hari ini bahwa eh, dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita itu bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Apalagi kayak cerita yang pertama sama yang kedua tadi tuh. Menurut aku Hmm. bagus banget Mas. Yang mungkin itu aja Mas. Ya, oke, oke. Tuh Mas Bintang nanggepin seluruh cerita tadi gitu ya, terutama cerita satu dan dua. Oke. Oke, ini ada tanggapan dari Mbak Sana gitu ya, ataupun pernah dengar suatu nasihat, laki-laki atau perempuan jika enggak menjadikan iman dan ilmu sebagai perisai dirinya, maka hawa nafsu akan menguasainya. Betul. Penting banget untuk kita tuh senantiasa belajar, senantiasa memperbaiki keimanan kita. Itu salah satu perisai yang kita bisa pegang gitu ya, yang bisa kita kuatkan gitu ya untuk menjadikan penjagaan untuk diri kita, biar kita nggak terjerumus ke dunia pacaran ini. Ya, tapi yang penting, yang nggak kalah penting, lingkungan, teman. Menurut aku lingkungan sangat berpengaruh. Terutama pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu harus dibatasi. Karena kalau teman-teman belajar Islam gitu ya, belajar tentang Islam, udah paham dengan konsep Islam itu gimana gitu ya, mengatur antara hubungan laki-laki dan perempuan, teman-teman sangat menjaga yang pastinya teman-teman tuh nggak bakal terjerumus ke namanya pacaran ini gitu ya. Oke, itu cerita keempat ya. Dari cerita keempat teman-teman. Wah, ini udah nggak terasa udah hampir setengah 10 gitu ya. Ini ada cerita masuk, ada dua cerita. Tapi dari dua cerita ini sih aku ngelihat bahwa dari dua cerita ini mungkin lebih bagus gitu, lebih efektif aku bacanya nanti ya di pekan depan ya. Insya Allah pekan depan aku langsung bacain dua cerita ini. Mohon maaf buat yang baru nulisin gitu ya. Mungkin ceritanya belum bisa dibacain pada malam hari. Karena tadi ada Mbak Aurora ya. Masih ada Mbak Aurora? Masih ya? Mau cerita mau cerita langsung atau mau diketikin saat ini gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Banyak organisasi Islam kampus berkedok pacaran. Nah, itu yang kenapa harus kita hindari. Kalau seandainya kita tahu ya di situ banyak orang pacaran dan kita nggak mau pacaran, ya hindari. Gimana Mbak Aurora? Masih mau cerita, mau nulisin, mau cerita langsung atau gimana? Coba-coba.
Tadi di awal ya. Mau, boleh. Boleh, boleh. Kalau ini ceritanya gimana? Mau cerita nulis atau ngomong? Ngomong, ngomong, Oke. ngomong. Kalau Jadi berbicara hasilnya yang didengarin. oke, oke. Tapi ini cerita dari orangnya Hyung. Oke, orang lain ya. Mau minta, ya, momen minta tanggapan Oke, oke. dari Hyung dan Kak Bintang. Oke. Jadi ini, Kalau ceritanya ngomong mungkin agak pelan ya Mbak Aurora biar ya, biar dapet gitu ya intinya. oke. Oke, silakan silakan. Jadi, jadi gini, ada satu orang, ini kedengeran kan ya suaranya. Nah, satu orang ini pernah ngerasa ada di titik lemah. Mungkin dia dia kuat, tapi mungkin dalam persepsi dia itu dia lemah, nggak kuat, dan di situ dia kayak ngerasa bertanya-tanya, bertanya-tanya kenapa. Biasanya kalau iman naik turun kan biasanya tanya kenapa aku, kenapa ini terjadi sama aku, itu hal yang biasa dan wajar. Cuman dia ada di posisi sampai mikir, kok hidup aku sekarang begini ya? Dalam artian dia ini sebelumnya adalah orang yang biasa aja. Maksudnya kalau sekarang itu dia udah mencobalah untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sebelum itu, beberapa tahun sebelum itu, dia ini dikenal dengan seorang yang biasa aja kayak, oh yaudah, nggak sholat itu bolong-bolong dan nggak menjalani perintah Allah lah ya, bisa dibilang masih kurang gitu. Dan pada saat itu hidupnya baik-baik aja, dia ngerasa begitu, nggak ada beban, kalau ngomong itu ya asal, dan itu bikin dia nggak ngerasa stres, nggak ngerasa ada beban yang dipikul. Tapi setelah belajar memperbaiki diri, bagaimana tutur kata, akhlak, dan sebagainya yang disyariatkan Islam, dia kayak mikir, oh iya, aku udah belajar, jadi aku harus menjaga tutur kata, menjaga akhlak, dan bersikap. Karena yang orang lihat itu nanti adalah Islam. Apalagi kalau aku udah hijrah, ibarat kata tuh kayak udah hijrah gitu. Maka orang itu akan mengira nanti kalau misalkan aku berbuat salah, yang misalkan Islam, kebanyakan oknum ya, oknum kan ada yang menyalahkan begitu ya di kehidupan nyata. Nah, sampai dia itu ngerasa benar-benar futur dan dia nggak tahu arah kemana lagi, apa lagi yang harus dilakukan, karena ketika dia melakukan kesalahan, sedikit kesalahan dan yang benar-benar disalahkan sama orang yang mengenali dia ataupun siapapun itu, ternyata memang yang dilihat itu agamanya. Kayak, kamu paham nggak maksud yang dilihat agamanya? Paham kan ya? Paham nggak? Maksudnya Dia itu paham. maksudnya dilihat agamanya itu dari apa yang dia lakukan. Oh, dia orang Islam gitu ya. Orang Iya, Islam tapi kayak ngelakuin kesalahan gitu. dia yang melakukan kesalahan, tapi kayak Hmm. Islamnya Ini yang disalah gitu, agak. ya ya masih paham masih Nah, paham. Oke. pada saat itu terus dia mikir, apa aku biasa aja ya, kayak balik lagi ya kayak dulu. Meskipun pikiran itu ada, cuman dia masih kuat nggak kayak gitu. Dan yang bikin dia galau itu adalah dia ini ingin memperbaiki diri, ingin mendekatkan diri lebih lebih lagi kepada Allah, tapi dia khawatir kalau semakin dia belajar, nanti semakin dia tahu dan semakin dia paham, itu bakal nambah memperburuk. Dia tuh ngerasa ntar kalau aku belajar, aku seakan-akan aku bikin kesalahan, nanti yang disalahnya Islam lagi gitu. Jadi Islam kan nggak ada salah,
pautnya gitu, nggak ada sangkut pautnya, tapi Islam lagi yang kena gitu. Apa mending aku biasa aja ya gitu, apa mending aku nggak usah belajar-belajar. Dan kadang si orang ini ngerasa lelah dalam hidup, bukan nyerah, tapi dia kayak ngerasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya yang nggak semua orang paham. Tapi setiap dia pengen menyebutkan itu, apa yang mengganjal di hatinya itu kayak nggak bisa, kayak ada tekanan dari samping kiri belakang. Itu bikin dia ngerasa aku harus gimana. Nah, dalam pandangan Hyung dan Kak Bintang, apa sih yang harus dilakukan sama orang yang futur ini? Apalagi bisa dibilang lingkungannya yang juga mungkin kurang memadai, kurang cukup ini. Meskipun dia juga sering ikut kajian, bisa dibilang sering apa enggak ya? Lumayan lah, lumayan. Mencari ini baik secara offline dan online itu bisa dibilang pernah lah ya, pernah, tapi enggak setiap hari, enggak kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan dalam pandangan Hyung dan Kak Bintang? Nasihat apa yang harus kita biar dia tuh semangat lagi belajar, karena dia ngerasa orang ini ngerasa aku kayak gini kok dituntut ya, dituntut untuk jadi sempurna, kayak aku udah kalau udah belajar nggak boleh melakukan kesalahan gitu, padahal aku manusia biasa yang punya salah, yang bisa berbuat salah gitu, nggak bisa sempurna. Dan itu bikin kayak keimanannya itu, dia dia yakin, tapi dia kayak bukan goyah ya, cuman kayak udah hampir gitu, udah hampir ini, bukan nggak percaya Allah, bukan, tapi dia percaya kok sama Allah, cuma kayak sampai pada titik dimana dia mikir ini yang salah agamanya atau orang yang melakukan kesalahan itu, orang yang melakukan kesalahan seakan-akan di di depan pandangan dia tuh agamanya yang salah gitu. Jadi agama itu nggak salah, cuman makanya dia mikir ini yang aku kesali itu karena agamanya atau karena orangnya. Aku percaya Islam itu benar kata dia, cuman kayak kok ngerasa nggak tenang dianya, ngerasa ngerasa udah kayak ketenangan. Kalau kita mau belajar itu kok ingin mendapatkan ketenangan, apalagi memperbaiki diri kan, kita pasti ingin mendapatkan ketenangan di dalam agama, tapi kok semakin belajar semakin dibikin kayak nggak tenang gitu. Nah, itu gimana? Oke, Makasih sudah mendengarkan cerita. didengerin nih namanya ya. Oke, oke. Makasih Mbak Aurora udah nyampein ceritanya. Wah, cukup panjang ini, tapi aku coba ambil kesimpulan sedikit. Ini ada seorang, dia aku tahu ini soalnya gimana, tapi aku laki-laki atau perempuan, tapi maksudnya ada seseorang yang dulunya itu mungkin untuk dianggap orang yang taat itu belum bisa gitu ya, karena mungkin dari segi sholatnya masih bolong-bolong, kemudian kalau seandainya kajian itu nggak pernah gitu ya. Nah itu dulunya ada orang yang belum bisa taat gitu ya. Kemudian ketika dia mencoba untuk taat, ketika dia mencoba untuk belajar menerus, kemudian tapi di satu sisi dia mendapatkan tanggapan gitu ya, tanggapan dari lingkungannya bahwa ketika dia melakukan kesalahan gitu ya, ketika dia sedang dalam tahap belajar, kemudian dia mungkin melakukan kesalahan, sebagai manusia kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan, orang di lingkungannya gitu ya menganggap dia cuman mempermainkan agamanya gitu ya, menganggap bahwa apa yang dia pelajari itu salah gitu ya, padahal kan kesalahan manusia itu tidak pernah berhubungan dengan agama ataupun uh, status Islamnya gitu ya. Nah, dari situ dia mulai kepikiran, ini aku belajar ini bener nggak sih gitu ya.
kalau aku belajar terus menerus nanti ketika aku berbuat kesalahan aku justru tambah salah gitu ya. Itu yang menjadi pertimbangannya gitu ya, sehingga dia merasa galau, merasa kayak aku gimana, harus gimana gitu ya, apa aku harus kembali lagi ke duniaku dulu gitu ya, ke gimana duniaku yang nggak taat lagi, nggak taat itu ya. Nah itu yang jadi pertimbangan di mana dia merasa kayaknya kalau aku belajar, kalau aku pertimbangannya kayak ini, si si orang ini gitu ya, si orang ini ketika dia belajar semakin giat gitu ya, kemudian dia melakukan kesalahan lagi, dia takut, yang dia takutkan itu pandangan orang sekitarnya atau lingkungannya ngelihat dia melakukan kesalahan, yang disalahkannya itu agamanya. Oh ternyata orang yang beragama ini Islam itu ternyata kalau belajarnya udah tinggi ternyata gini ya, sehingga pandangan orang tentang Islam itu jelek dan dia takutkan itu sebenarnya Islam jelek karena gara-gara dia gitu ya. Itu yang sebenarnya yang jadi kegalauan si orang ini gitu ya. Mas Bintang gimana? Udah dapet intinya atau Mas Bintang mau nanggapin boleh? Coba. Kalau dari saya Mas ya, Ya. untuk mungkin ini perempuan atau cowok ya, cowok atau cewek ya saya kurang tahu. Tapi yang pertama yang harus dirubah adalah penilaian dia terhadap pandangan dia terhadap penilaian orang lain. Mungkin dia berpandangan bahwa ketika dia mempelajari agama, dia dituntut untuk sempurna dan ketika dia melakukan kesalahan, orang lain akan menilai agamanya. Maka persepsi ini harus dihilangkan. Jadi eh, eh, pasti akan ada orang yang nggak suka, baik itu ke Islamnya atau ke dirinya si orang tadi. Itu yang pertama harus dirubah. Dia harus menghilangkan eh, pandangan dia terhadap persepsi persepsi orang tadi. Pasti akan ada yang suka dan ada yang nggak suka. Gambaran, saya ngonten ngonten tentang dakwah. Ada yang komen ngechat di pribadi saya, halah gak usah bikin konten kayak gitu, so alim, nggak merasa kayak paling alim. Itu terkesan nyelekit. Padahal kita berniat untuk konten dakwah, tapi ada yang bilang kayak gitu. Tapi ketika kita menjadikan persepsi bahwa emang kita yang belum alim, memang kita ini nggak alim. Justru karena kita menyampaikan dakwah itu sebagai bentuk usaha kita untuk mencapai ke tingkat ketaatan tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ada juga dari Al-Quran ya. Allah itu pernah berfirman, mau seluruh manusia ini kafir, itu tidak akan mengurangkan sedikit pun dari kemuliaannya Allah. Mau orang itu belajar agama atau enggak, itu tidak akan mengurangkan sedikit pun dari kemuliaan Islam. Artinya, eh, ketika seseorang hamba tadi mempelajari agama, maka sebanyak apapun orang yang mencela, misal nih contoh ya, kita sering banget lihat kasus-kasus ustadz yang mereka itu notabene terkenal menyampaikan agama, tapi ternyata eh, banyak yang dilanggar. Apakah itu mencoreng nama Islamnya? Enggak. Itu enggak mencoreng nama Islamnya. Bahkan itu tidak sedikit pun mengurangi dari kemuliaan Islam itu sendiri. Nah, jadi artinya apa? Itu tidak akan mempengaruhi Islam. Dan yang ketiga, ya, dan yang ketiga, ketika kita menjadi seorang hamba, maka kita harus siap dengan yang namanya hukum Allah. Dan ketika kita ngerasa, aku semakin aku belajar, semakin aku paham agama, semakin banyak tuntutan terhadap diri aku. Aku takut kayak gini, aku takut kayak gini. Nanti ketika aku kayak gini, aku salah kayak gini. Karena itu memang tugas kita sebagai seorang hamba. Kalau kita tidak bisa menerima itu, maka kita menjadi Tuhan yang memberikan peraturan. Maka artinya apa? Artinya ada rasa dari diri itu mungkin rasa untuk apa ya? eh, tidak ada tidak ingin dikekang. Jadi kayaknya pemahaman agamaku cukup segini aja deh. Biar ketika aku eh, biar ketika aku ngelakuin kesalahan, aku tuh nggak langsung disalahin kayak gini. Jadi nggak terlalu berpengaruh ketika aku melakukan kesalahan. Ya jangan kayak gitu. Karena kenapa? Kita ini pasti akan berbuat salah. Siapapun, bahkan Rasulullah, ya Rasulullah itu maksum. Namun beliau pernah melakukan kesalahan.
artinya apa? Itu menandakan bahwa kita seorang hamba. Mungkin itu sedikit pesan yang mungkin saya sampaikan, apa yang saya tangkap tadi. Itu Mas. Oke, betul betul betul. Betul apa yang Mas Bintang bilang terkait dengan ketika kita udah belajar tentang Islam, kemudian ada orang lain yang menyalahkan, kemudian yang disalahkan justru agamanya gitu ya. Seperti yang Bintang bilang, kalau saat ini yang kita lihat di berita-berita, kemudian keadaan di lingkungan sekitar kita gitu ya, ketika ada oknum yang melakukan kesalahan, yang notabene seorang ustaz, seorang kiai, ketika dia melakukan kesalahan, Islam nggak pernah buruk gitu ya. Islam nggak pernah buruk, tapi yang buruk adalah orangnya gitu ya. Mungkin itu ketakutan yang harus si penulis ya, si orang yang tadi si pencerita lah, aku bingung namanya ya, si pencerita ini yang harus tanamin bahwa tugas kamu saat ini untuk senantiasa melanjutkan proses belajar kamu gitu ya. Kalau seandainya kamu dalam proses belajar kamu itu ada kayak cibiran-cibiran, omongan-omongan yang kurang baik gitu ya, kita nggak pernah si A ya, si A, si A B, si A B C D, anggap ya, ya kita anggap si A B. Oke, kalau seandainya proses belajar kamu itu ada kayak cibiran-cibiran, ada halangan perihal orang ngatain ini itu gitu ya, kita sebagai manusia nggak terlepas dari mulut orang lain teman-teman. Jangankan kita, Rasulullah SAW aja yang maksum, orang yang terkenal dengan kebaikannya, kejujurannya, kedermawanannya, pun dibilang gila, dibilang nggak waras, dibilang dukun. Di zamannya ketika itu Rasulullah dianggap al-amin gitu ya, orang yang dapat dipercaya. Tapi ketika dia menyampaikan suatu kebaikan dan itu nggak diterima dengan lingkungannya, itu dicibir juga teman-teman. Kita sebagai manusia biasa, kita sebagai hamba yang tidak luput dari namanya dosa, ketika kita buat salah, ya kita perbaiki kesalahan kita. Terkait dengan orang lain yang menyalahkan kita, menyalahkan ilmu kita yang salah gitu ya, ilmu agama kita yang salah, ya kita cukup dengarkan, jangan sampai itu menjadikan kita malah futur, malah kembali lagi ke kesalahan yang sama gitu ya. Itu jadikan itu sebagai pelajaran. Dan menurut aku, ketika kita sedang belajar, ketika kita lagi sedang semangat-semangatnya belajar, kemudian ada kayak omongan-omongan yang kurang baik, kemudian ada rintangan-rintangan yang nggak terduga gitu ya, itu sebagai ujian menurut aku. Itu sebagai ujian dari Allah. Allah tuh pengen lihat kita tuh benar-benar pengen belajar karena Allah atau enggak sih? Ya kalau seandainya kayak ini ya, kayak si A ini, si A ini kan lagi belajar nih. Kemudian ketika dia lagi belajar semangat-semangat belajar, dia melakukan kesalahan, kemudian kesalahan itu dinilai oleh orang lain sebagai kesalahan yang sangat besar gitu ya. Kemudian dari situ dia fokus ke penilaian orang lain. Nah, dari ketika dia fokus ke penilaian orang lain, itu artinya di proses belajar itu belum terlalu kuat gitu ya. Keimanannya itu belum terlalu kuat sehingga dia masih memikirkan pendapat orang lain yang dimana pendapat orang lain itu malah membuat dia futur gitu ya. Jadi yang kalau dari aku sih penting banget untuk jangan terlalu mendengarkan uh, omongan orang lain gitu ya. Kita perlu untuk mendengarkan omongan orang lain kalau seandainya omongan kata-kata orang lain itu membuat diri kita itu semakin semangat, semakin kuat gitu ya. Kalau seandainya itu malah menjatuhkan kita, membuat kita futut, ya nggak usah didengerin. Fokus kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita itu pengen belajar, pengen menjadi lebih baik gitu ya, ya fokus ke situ. Jangan sampai omongan-omongan orang lain itu malah menjadikan kita kembali kepada kesalahan yang sebenarnya pengen banget kita hindari. Jangan sampai gitu, teman-teman. Mungkin dari si A gitu ya, si yang lagi kita bahas, si A-nya, kalau seandainya saat ini masih bingung, masih galau, masih down gitu ya, tugas kamu saat ini adalah mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Semakin dekatkan diri kepada Allah. Perihal omongan orang gimana, tugas kamu cukup dekatkan diri kamu sama Allah. Omongan orang itu sebatas mulut, teman-teman. Omongan orang lain itu sebatas mulut, orang lain mau bilang apa, sebatas mulut mereka, teman-teman. Nggak akan nggak akan itu bertahan lama. Ketika hari berubah, bulan berubah, omongan itu hilang. Tapi kedekatan kita sama Allah nggak pernah hilang, teman-teman. Jadi tugas kita adalah senantiasa untuk mendekatkan diri sama Allah dan fokus kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita untuk belajar itu karena Allah, ya fokus kepada apa yang Allah inginkan, bukan kepada omongan orang lain gitu ya.
memulai karena Allah, jangan menyerah karena omongan manusia. Ya, itu betul sekali. Jadi mungkin ini bukan bukan buat si A aja ya atau si yang lagi kita bahas ya. Buat kita juga teman-teman mungkin saat ini kita lagi mengalami down gitu ya, kita mengalami kayak jauh banget dari Allah. Yaitu kalau kita ngerasa jauh dari Allah, itu artinya kita tuh diingetin dari oleh Allah buat kita tuh ayo balik lagi, ayo deket lagi sama aku gitu ya. Allah tuh lagi rindu sama kamu gitu ya. Nah, itu yang jadi reminder buat kita juga. Jadi bukan hanya si A yang lagi kita bahas bahwa dia lagi down, lagi ngerasa futur, ngerasa kayaknya belajar aku salah gitu ya. Jangan sampai sebatas itu, tapi kita ambil juga ibroh ataupun pelajaran buat diri kita teman-teman. Kalau seandainya diri kita ini melakukan kesalahan, kemudian kita ini dicibir orang, kita merasa cibiran orang itu lebih penting daripada tujuan kita, itu artinya keimanan kita juga masih perlu diperbaiki. Jadi itu yang bisa aku sampaikan buat si Mbak Aurora tadi ya. Mbak Aurora mungkin kita nggak tahu si penulis si A ini siapa gitu ya. Bisa jadi Mbak Aurora, bisa jadi temennya, bisa jadi siapapun itu. Yang pasti semoga si A ini ataupun yang lagi kita bahas bisa dikuatkan dan bisa kembali lagi belajar lebih giat lagi. Jangan sampai kamu terlalu fokus kepada omongan orang lain itu ya. Oke, itu dari aku. Dari Bintang ada tambahan atau sudah cukup? Cukup Mas Oke, dari saya. sudah cukup. Ya, mungkin itu ya Mbak Aurora. Mohon maaf kalau seandainya kata-kata yang kami sampaikan kurang ngena ataupun kurang dimengerti gitu ya. Semoga kalau teman-teman yang join ataupun teman-teman yang lihat rekaman ini ada tanggapan lain terkait dengan cerita yang Mbak Aurora sampaikan tadi, boleh untuk ditulisin di kolom komentar, di kolom chat juga boleh untuk sekarang gitu ya. Itu dari kami teman-teman. Mungkin karena waktunya juga. Thank you Hyung dan Kak Bintang ya, sama-sama. Oke teman-teman, nggak kerasa ya, nggak kerasa udah hampir jam 10 malam dan ada cerita masuk sebenarnya ada dua cerita masuk, tapi aku kayaknya prepare untuk pekan depan aja teman-teman. Insya Allah pekan depan sama aku sendiri gitu ya. Dan aku harap kalau teman-teman punya cerita boleh untuk ditulisin ceritanya di link yang kami siapin di grup ataupun link bio Hike Indonesia. Oke teman-teman, sebelum ditutup mungkin Bintang ada yang mau disampaikan sama teman-teman sebelum nanti kita tutup segmen ini. Ya, antara berdepan ya. Ya, gimana Bintang? Atau udah cukup? Ada kapan sama teman lagi, Yung? Ya, boleh. Silakan, Mas Bintang Sedikit ada yang mau pesan, disampaikan? sedikit pesan buat mungkin teman-teman kita yang lagi futur, cari lingkungan positif yang bisa mendukung kita dan terutama untuk si anggaplah si A tadi yang lagi futur, maka kita Mbak Aurora tadi kuatkan dengan menyemangati bahwa apa yang menjadi di pikirannya si A tadi itu nggak benar. Jadi harus dikuatkan karena orang-orang orang-orang yang di kondisi kayak gitu tuh dia bisa hilang arah. Kalau misalnya dia salah pergaulan atau salah mendapatkan masukan dari orang yang salah. Ini itu aja Mas. Oke, syukur Mas Bintang. Terima kasih banyak udah nemenin saya di malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin Mas Bintang ada kegiatan lain dari malam hari ini menyempatkan diri join dibacain pada malam hari ini. Terima kasih Mas Bintang. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah join, terutama teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir gitu ya. Insya Allah kita bakal lanjut lagi di pekan depan. Jangan tumbang. Ya, insya Allah ya. Doakan teman-teman semoga segmen ini bisa berlanjut terus dan seandainya teman-teman punya cerita, boleh untuk ditulisin di ceritanya gitu ya. Biar nanti ceritanya tuh selalu ada. Karena kebetulan hari ini karena cuma satu cerita, jadi aku kebingungan tadi cerita mana nyolainya. Jadi aku cari lagi cerita-cerita yang dulu dan kebetulan ada dua cerita yang mungkin masuk gitu ya. Jadi aku ambil yang ini. Dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. eh dan sampai jumpa di pekan depan. Kita tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini untuk mengambil keberkahan gitu ya, untuk mengambil keberkahan. Yang boleh saran di aku yang lipet bed ganti pakai slido. Baik. Oke, oh ya, aku izin mengingatkan teman-teman, nanti untuk feedback aku akan kirim di grup gitu ya, di grup. Eh, Teman-teman boleh untuk sampaikan sesuatu terkait dengan dibacain dan terkait dengan aku juga ataupun teman aku gitu ya. Yang malam hari ini Bintang gitu ya. Boleh untuk disampaikan di sana. Insya Allah itu aman juga teman-teman. Teman-teman bebas untuk nyampaikan apapun. Itu nggak ada emailnya, nggak ada apapun. Itu cuman sampaikan pesan aja gitu ya. Nah itu teman-teman boleh.
untuk disampaikan di situ. Bintang 5 untuk bintang. Ya, oke. Untuk mengambil keberkahan teman-teman, untuk mengambil keberkahan pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka dan teman saya Mas Bintang pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih Mas Yo. Raka.